Pesona hewan peliharaan jiwa. Bab 51 sampai bab 60. Bab 51, memicu pertempuran yang kacau. Kami telah mengubah Thorny Precious Flower Demon menjadi Thorny Rose Demon. Kenyataannya, niat cemburu Cao Yi sangat kuat, dan dia tidak dapat menoleransi kemunculan orang seperti Cumu. Hubungan Liu Zhen dan Cao Yi sangat dekat, jadi Liu Zhen tetap akan membantu Cao Yi menghadapi situasi seperti ini. Jadi, Liu Zhen telah mengatur agar Wang Keluo secara khusus menangani Cumu selama pertarungan. Akan sulit untuk melakukan trik kotor pada pertarungan pertama, jadi selama dia bisa bertahan hingga pertarungan kedua, aku bisa menjamin kematian Moonlight Fox, kata Liu Zhen. Cumu ini telah membunuh 3 orang bawahanku yang seharusnya selamat, jadi dia memang punya sedikit kekuatan. Seharusnya tidak menjadi masalah bagi timnya untuk memenangkan ronde pertama jika mereka memilikinya, kata Cao Yi. Membunuh 3 orang, Liu Zhen agak terkejut saat mengajukan pertanyaan. Pandangannya sengaja diarahkan ke Cumu. Cao Yi menganggukkan kepalanya, namun, dia seharusnya bukan lawan Wang Keluo, lagi pula, ada banyak anggota kuat lainnya di timmu. Sudah cukup bagimu untuk menyingkirkannya. Haha, kawan lama Cao Yi, selamat, kau dengan gemilang berhasil mencapai tempat terakhir lagi. Liu Zhen tertawa. Cao Yi hanya mengerutkan sudut mulutnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia berkata dalam hati, apakah para idiot ini benar-benar berpikir bahwa aku peduli dengan hadiah buruk dari Tuan Pulau? Pertarungan ditentukan oleh 12 penguasa pulau bawahan yang melakukan pengundian suara. Babak pertama berisi banyak sekali suara sehingga akan sulit untuk mengaturnya. Bagaimana pemilu AS dapat memengaruhi semenanjung Korea? Bagaimana pemilu AS dapat memengaruhi semenanjung Korea? Haha, Cao Yi, prajurit kita bertemu lagi. Mengetahui bahwa lawannya adalah anak buah Guo Meng, raut wajah Cao Yi berubah. Kekuatan anak buah Guo Meng sangat kuat. Jika bertemu dengan orang-orang ini, akan sangat sulit bagi Cumu dan yang lainnya untuk bertahan sampai babak kedua. Di dalam arena, ketua tim Feng Gu dan yang lainnya sudah mengerutkan kening karena lawan mereka di babak pertama adalah orang-orang yang sama persis yang telah mencuri inti jiwa mereka kemarin. Ternyata, dunia ini memang sempit sekali. Pemimpin tim di sebelahnya langsung tersenyum puas. 8 orang lainnya juga menatap 10 orang lawan sambil menggertakkan gigi. Jelas bahwa mereka sudah tidak mampu menahan amarah mereka. Namun, kekuatan pihak lawan sudah ditunjukkan. Bahkan dengan menambahkan Cumu, mereka mungkin masih bukan lawan mereka. Jangan gegabah. Jika kita berkoordinasi dengan baik, kita masih punya kesempatan untuk menang. Feng Gu benar-benar orang yang bisa menjaga ketenangannya. Di bawah pimpinan seorang mandor, kedua tim berjalan ke medan perang yang penuh pasir dan batu pecah. Pelatih Solpet tidak ikut serta dalam pertarungan. Anggota masing-masing tim berdiri di 2 sisi masing-masing. Kau bisa memanggil hewan peliharaan jiwamu. Suara penguasa pulau perlahan terdengar dari atas. 20 peon berturut-turut melantunkan mantra, segera meninggalkan pola biru muda di medan perang dan memanggil hewan peliharaan jiwa di depan mereka. Cumu, apakah kau melihat binatang berlapis baja itu? Tanya Feng Gu yang berdiri di tengah. Cumu menganggukkan kepalanya. Ketika binatang berlapis baja muncul, sedikit perbincangan muncul dari luar medan perang. Jelas, binatang berlapis baja tahap kedua ini relatif menonjol di medan perang ini. Binatang berlapis baja ini adalah masalah terbesar. Jika kau bisa menahannya, kita punya peluang menang, kata Feng Gu. Aku akan mencoba. Cumu menganggukkan kepalanya. Setelah berbicara, dia melafalkan mantranya dan memanggil Mo Xie. Semua orang di dalam medan perang memperhatikan hewan peliharaan jiwa yang dipanggil orang lain. Saat Cumu memanggil Mo Xie, sebuah desahan segera terdengar. Rubah cahaya bulan tingkat 6, tidak heran dia tidak berani muncul hari itu. Master binatang Zira bersisik, Zhao Feng, tertawa saat berbicara. Ketika anak buah Guo Meng melihat bahwa orang ke-10 yang tidak muncul pada hari sebelumnya membawa rubah cahaya bulan, senyum muncul di wajah mereka semua. Sepertinya kemenangan mereka kali ini tidak akan terlalu menegangkan. Cumu sudah meramalkan situasi seperti ini akan terjadi. Termasuk Feng Gu, Ting Yu dan para prajurit lainnya, semuanya mencibir.
Jika lawan meremehkan rubah cahaya bulan milik Cumu, maka kematian mereka akan lebih kejam. Feng Gu sengaja melirik Mo Xie dan sedikit kekecewaan melintas di matanya. Penampilan menyedihkan itu masih mempertahankan penampilan tahap 6-nya, yang menunjukkan bahwa rubah cahaya bulan milik Cumu kemungkinan besar masih berada di tahap ke-9. Sambil menggelengkan kepalanya tak berdaya, Feng Gu hanya bisa memanggil setan batunya. Perlahan-lahan dari dalam desain biru muda itu muncul tubuh setan batu. Dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu, itu berbeda. Tubuh setan batu hari ini menjadi lebih gelap, dan tubuhnya jelas jauh lebih besar. Tahap kedua tahap 1 setan batu. Begitu setan batu Feng Gu dipanggil, hal itu langsung membawa kejutan menyenangkan bagi semua orang. Semua orang akan mengikuti rencanaku. Kita akan membiarkan Cumu menangani binatang berlapis baja itu. Feng Gu berkata kepada semua orang. Pihak lawan juga memiliki hewan peliharaan jiwa iblis angin tahap pertama tahap kedua. Iblis angin ini tentu saja hanya bisa ditekan oleh Feng Gu. Di antara para pengikut Cao Yi, hanya ada 3 orang yang memiliki hewan peliharaan jiwa tingkat pelayan yang tinggi. Guo Meng memiliki total 5. Susunan mereka memiliki perbedaan yang jelas. Selain itu, 2 pengikut Guo Meng memiliki hewan peliharaan jiwa yang telah maju ke tahap kedua. Dari atas, penguasa pulau berbicara dengan hambar. Penguasa pulau benar-benar tidak terkesan dengan para prajurit yang dibawa Cao Yi tahun ini. Selain Feng Gu yang telah memanggil iblis batu tahap pertama tahap kedua, tidak ada seorang pun di antara yang lain yang dapat disebut elit. Pertarungan dimulai ketika pilar api membubung ke udara. Torniros Demon milik Ting Yu berubah menjadi pengendali medan perang. Pada saat pertama, ia menyebarkan mawar berduri setinggi 2 meter yang tak terhitung jumlahnya yang berubah menjadi dinding mawar berduri yang menghalangi serangan binatang Runido, monster gila. Dan hewan peliharaan jiwa tipe berat lainnya. Kulit pertahanan kelas menengah kedua. Pertahanan hewan peliharaan jiwa tipe pertahanan semacam ini tumbuh agak cepat. Cumu dengan cepat memusatkan perhatiannya pada binatang zirah bersisik dan memerintahkan Mo Xie yang sama sekali terabaikan untuk bergerak di luar medan perang dan menunggu kesempatan yang sempurna. Master binatang berlapis baja, Zhao Feng sengaja melirik rubah cahaya bulan yang terpisah. Meskipun dia memandangnya dengan jijik, dia tidak sepenuhnya mengabaikan keberadaannya. Jialin, suruh iblis kucing apimu menyingkirkan rubah cahaya bulan itu. Setelah selesai, iblis kucing apimu akan segera memasuki pertempuran, kata Zhao Feng. Jialin menganggukkan kepalanya dan memerintahkan iblis kucing api untuk memisahkan diri dari kelompoknya. Ia bergegas menuju Mo Xie yang berkeliaran di tepi medan perang. Iblis kucing api tingkat pelayan tinggi, baru di tahap ke-8. Dengan melihat sekilas, Cumu dapat memastikan kekuatan lawannya. Mo Xie, mainkan dulu. Setelah 2 menit, buang saja. Senyum muncul di wajah Cumu saat dia menyampaikan pesannya kepada Mo Xie. Dalam kondisi penampilan memilukan, Mo Xie tampak lebih lemah daripada iblis kucing api. Iblis kucing api terus menerkam ke arah Mo Xie, yang hanya menghindar. Itu sama sekali bukan pertarungan yang hebat. Pertarungan yang kacau antara 9 hewan peliharaan jiwa melawan 9 hewan peliharaan jiwa dengan cepat meletus. Karena tidak menjalani pelatihan yang lama, apa yang disebut koordinasi hanya terbatas pada saat-saat singkat sebelum pertempuran. Begitu tembok berduri mawar itu hancur, barisan Feng Gu yang jelas-jelas dirugikan dan hewan peliharaan jiwa para pengikutnya pun dengan cepat tersebar. Dalam beberapa menit, pertempuran itu berubah menjadi pertempuran yang kacau. Tatapan semua orang terfokus pada pertempuran yang kacau dan intens dan tidak ada seorang pun yang menyadari percikan darah segar berwarna merah yang memercik ke tepi medan perang. Semua orang baru tersadar setelah mendengar teriakan seorang gadis muda. Jialin, apa yang kau lakukan? Mengapa kau menarik hewan peliharaan jiwamu? Zhao Feng sedikit marah saat ia berteriak pada gadis muda itu. Rubah cahaya bulannya. Wajah Jialin pucat saat dia menunjuk ke arah rubah perak iblis di medan perang. Baru saja, rubah cahaya bulan itu tiba-tiba memperlihatkan kekuatan serangan yang mengerikan yang secara tak terduga hampir membunuh iblis kucing api miliknya dalam satu serangan. Zhao Feng mengerutkan alisnya dan segera mengalihkan perhatiannya ke arah rubah cahaya bulan. Namun,
Zhao Feng dengan heran menemukan bahwa rubah cahaya bulan yang kecil dan lemah ini secara mengejutkan telah membunuh dan memasuki pertarungan yang kacau dengan cara yang dingin dan mengesankan. Kecepatan lari rubah cahaya bulan begitu cepat sehingga dia tidak dapat melihat langkahnya dengan jelas. Bab 52, Pembunuhan Instan, Mengubah Situasi. Semua orang terkejut, tidak seorang pun menyangka Moonlight Fox tahap 6 bisa secepat ini. Zhao Feng menggertakkan giginya, karena sudah menduga bahwa rubah cahaya bulan milik Cumu menyembunyikan kekuatannya. Segera, ia memerintahkan binatang zirah bersisiknya untuk melepaskan diri dari pertempuran yang kacau dan bergegas menuju Mo Xie. Binatang berlapis baja bersisik memiliki baju besi yang sangat tebal. Hanya dengan menggunakan cakar pembelah darah, Mo Xie dapat menghancurkan pertahanannya. Namun, Cumu tidak ingin memperlihatkan kekuatan penuh Mo Xie terlalu dini. Abaikan saja, serang hewan peliharaan jiwa yang lebih lemah lainnya. Cumu memberi perintah pada Mo Xie. Mo Xie melompat ke udara dan tubuh rampingnya yang berwarna perak terbang membentuk busur di atas medan pertempuran berpasir, segera meluncur ke atas tubuh besar Scarlet Armor Beast. Tubuhnya yang kuat dengan ringan mendarat di kepala binatang berlapis baja yang lamban itu. Mo Xie sekali lagi melompat ke udara, mencapai ketinggian yang lebih tinggi sebelum tiba-tiba menukik ke bawah. Pedang bulan. Seperti fajar, bila cahaya putih bersih turun dengan megah dari udara, memotong badai pasir yang berkabut. Bila itu dengan sangat akurat menebas kepala gila monster. Sehari sebelum kemarin, Mo Xie telah berhadapan dengan gila monster tahap ketiga fase kedua. Namun, kali ini, gila monster baru mencapai tahap 8, lapisan pertahanan tahap pertama tidak dapat menahan cakar tahap kedua Mo Xie secara mendasar. Selain itu, kekuatan teknik tingkat tinggi Moonlight Fox, Moonblade, tidak kalah dengan Blood Rending Claw. Sua. Setelah kilatan cahaya perak, noda merah yang menawan tiba-tiba terbang ke udara. Kepala dan tubuh monster gila yang besar hancur total. Setetes darah mengalir di tengah pasir yang kacau. Keheningan meliputi area itu, mata semua orang terbelalak saat mereka menatap Moonlight Fox yang langsung membunuh gila monster tahap 8. Dalam beberapa menit, dia berhasil memanggil kembali Fire Chat Demon. Kemudian, dengan cara yang sangat aneh, dia turun dari langit dan langsung membunuh gila monster tingkat 8. Situasi pertempuran berubah dalam sekejap. Mencolok dan arogan, sangat dingin. Begitu keheningan menghilang, serangkaian obrolan pun bermunculan. Ledakan sesaat kekuatan mematikan Mo Xie menyebabkan semua orang langsung mengubah pendapat mereka. Cumu, kerja bagus. Feng Gu langsung mengeluarkan ekspresi gembira dan menatap Cumu yang sangat tenang. Anggota tim lainnya pulih dari keterkejutan dan kebahagiaan mereka, dan mengalihkan pandangan mereka ke arah Cumu. Meskipun ekspresi mereka berbeda, mereka semua mulai lebih menghormati Cumu. Bagaimanapun, rubah cahaya bulan milik Cumu, dengan pemenggalannya yang cantik, menyebabkan pertempuran berubah total. Mengerikan, dia ternyata punya kemampuan menyamar. Binatang zirah bersisik, hancurkan dia. Setelah kehilangan dua anggota timnya, wajah Zhao Feng semakin merah, dan dia sekali lagi memerintahkan binatang zirah bersisiknya untuk mengejar Mo Xie. Cumu, tahan binatang berlapis baja sisik itu. Kami akan urus sisanya, kata Feng Gu. Cumu menganggukkan kepalanya. 9 Soul Pet melawan 7 Soul Pet bukanlah masalah besar. Cumu juga tidak membuat Mo Xie menghindari Scarlet Armor Beast lagi, dan malah membiarkan Mo Xie menghadapinya secara langsung. Saat binatang berlapis baja itu melesat, pasir di bawah kakinya langsung hancur menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Tubuhnya yang besar menyerupai dinding yang bergerak dan tiba-tiba menyerbu ke arah Mo Xie. Mo Xie berlari ke arah binatang zirah bersisik. Tepat saat hewan peliharaan jiwa raksasa ini hendak menabraknya, siluet Mo Xie yang sedang berlari tiba-tiba menjadi kabur dan jika seseorang melihat lebih dekat. Secara mengejutkan seseorang akan dapat melihat samar-samar dua siluet rubah cahaya bulan yang kosong. Scarlet Armor Beast melewati bagian tengah kedua siluet itu, tetapi tidak bersentuhan dengan tubuh fisik apapun. Kelembamannya mendorongnya maju, menyebabkan jurang muncul di medan perang. Siluet kosong Mo Xie perlahan menyatu lagi sebelum dia tiba-tiba berbalik dan melakukan serangan gelap, mengejar binatang berlapis baja.
Rubah cahaya bulan ini telah memahami waktu untuk menggunakan kemampuannya dengan sangat baik. Sang penguasa pulau membelai jenggotnya sambil berbicara dengan acuh tak acuh. Saat ini, penguasa pulau mimpi buruk Cian ini, yang memiliki kekuatan paling besar, sepenuhnya terfokus pada Mosie. Para penguasa pulau bawahan lainnya juga telah mensubscribe channel novel Donghua ND dan mengubah sikap mereka terhadap rubah cahaya bulan. Hanya ekspresi Guo Meng yang jelek. Jialin mengingat hewan peliharaan jiwanya tepat waktu, tetapi orang yang memenggal kepala monster gila pada dasarnya telah sepenuhnya dilumpuhkan. Yang terpenting, situasi pertempuran telah berubah drastis hanya karena satu rubah cahaya bulan. Mosie, cakar pencabik. Setelah Mosie melakukan Dark Assault, kecepatannya meningkat setidaknya 1 kali lipat. Kecepatan semacam ini memungkinkan Mosie untuk mengejar Scarlet Armor Beast yang masih belum menstabilkan tubuhnya dari serangan sebelumnya. Dengan menggabungkan Dark Assault dan Ripping Claw, kekuatan cakarnya akan mencapai tahap yang lebih tinggi. Melihat rubah cahaya bulan menyerang binatang berlapis baja sisiknya secara langsung, seringai muncul di wajah Zhao Feng. Dia segera memberi perintah kepada binatang berlapis baja sisiknya. Kilauan aneh tiba-tiba mulai beredar di sekitar tubuh Scarlet Armor Beast. Begitu kilauan itu memudar, tubuh Scarlet Armor Beast tiba-tiba menjadi lebih tebal. Terlebih lagi, pertahanan aneh ini telah menutupi seluruh tubuhnya. Jika kau berani menyerang, cakarmu akan kucabut. Senyum menghina muncul di wajah Zhao Feng. Scarlet Light merupakan teknik pertahanan yang dimiliki oleh setiap soul pet dengan kulit armor bersisik defensif. Setelah melakukan Scarlet Light, lapisan pertahanan terluar pada soul pet akan meningkat, di atas pertahanan dasarnya. Pertahanan tahap kedua menengah dengan demikian dapat mencapai tahap kedua akhir. Cahaya perak melintas, semua orang mengira Cumu akan membuat Moonlight Fox miliknya menarik kembali serangannya, tetapi Mosie tidak kehilangan kecepatan. Cakarnya secara tak terduga dan akurat menghantam celah-celah di armor Scarlet Armor Beast, perut dan tungkai bawahnya. Setelah perut dan tungkai bawah binatang berlapis baja itu diserang, darah langsung mengalir keluar. Tubuh binatang berlapis baja itu merosot dan hampir jatuh ke tanah. Melihat pemandangan ini, senyum merendahkan di wajah Zhao Feng langsung menegang. Teknik cahaya bersisik dari binatang bersirah sisik belum mencapai tahap akhir, dan persendian di perut dan tungkai bawahnya belum sepenuhnya tertutup oleh sirah sisik. Zhao Feng awalnya yakin lawan tidak akan dapat melihat kelemahan sekecil itu, tetapi serangan ini secara akurat mengenai area vital pada binatang bersirah sisik yang tidak memiliki pertahanan. Baru saja, rubah cahaya bulan mengelak lalu mengejarnya lagi menyebabkan binatang berlapis baja sisik itu memperlihatkan titik lemahnya. Saat binatang berlapis baja sisik itu masih bergerak, rubah cahaya bulan mampu menyerang celah-celah kecil itu dengan akurat. Pengalaman bertarungnya sangat kaya. Nada bicara Tuan Pulau sedikit berubah dan dia secara khusus menatap Cumu, yang memimpin pertarungan rubah cahaya bulan, dengan sedikit kekaguman. Ya, kami meremehkan orang rendahan bernama Cumu itu. Ucap mandor di samping kepala pulau itu dengan segera. Cumu, aku akan membantumu. Ting Yu melihat bahwa anggota tubuh bagian bawah binatang zirah bersisik itu terluka dan segera memerintahkan iblis mawar berduri untuk melakukan tusukan bunga. Tiga bunga berduri yang bengkok seperti tombak tiba-tiba muncul dari tanah berpasir dan berbatu yang pecah. Mereka menusuk tubuh binatang berlapis baja dengan sangat akurat. Namun, meskipun iblis mawar berduri milik Ting Yu telah mencapai tahap 9, teknik ini masih belum mampu menghancurkan kulit pertahanan binatang berlapis baja. Ting Yu, seranganmu tidak berpengaruh padanya. Kau batasi iblis angin, aku akan menyingkirkannya. Feng Bu tahu bahwa yang paling merepotkan di sini adalah binatang sirah bersisik milik Zhao Feng. Melihat bahwa binatang itu telah terluka parah oleh Mosie milik Cumu, dia segera memanfaatkan situasi dan membuat iblis batu miliknya melakukan serangan batu. Rock Demon adalah hewan peliharaan berjiwa berat. Begitu Scarlet Armor Beast kehilangan efek Scarlet Light, ia menderita serangan Rock Demon. Seketika, armor bersisik tebal di tubuhnya menunjukkan tanda-tanda hancur. Bab 53, Menyerang Rubah. Melihat binatang zirah bersisik miliknya terluka parah, Zhao Feng sangat marah hingga wajahnya menjadi hitam, tetapi binatang zirah bersisik itu sudah hancur total.
Jadi Zhao Feng tidak punya pilihan selain menarik kembali hewan peliharaan jiwanya. Bertarung lebih lama lagi hanya akan menyebabkan binatang zirah bersisik miliknya mengikuti jejak monster gila. Setelah Zhao Feng menarik kembali hewan peliharaan jiwanya, meskipun hewan peliharaan jiwa milik orang lain masih memiliki sisa kekuatan tempur, musuh tidak kehilangan satu pun anggotanya. Jadi 7 orang yang tersisa berada di bawah tekanan besar. Thorny Rose Demon milik Ting Yu sama sekali bukan tandingan Wind Demon. Tangkainya yang lamban sudah menunjukkan tanda-tanda akan patah, jadi Ting Yu harus menarik kembali Thorny Rose Demon miliknya. Cumu, terserah padamu, kata Ting Yu kepada Cumu. Cumu mengangguk, dan dia segera memerintahkan Mo Xie untuk segera mendekati iblis angin tahap pertama bentuk kedua. Mo Xie, yang dengan mudah menangani semua hal di medan perang, berpikir bahwa iblis angin masih layak untuk dipermainkan, jadi dia segera menguncinya. Iblis angin, elemental world tipe angin, peringkat pelayan menengah, menguasai kekuatan angin yang paling murni. Jika ia mampu mengeluarkan sihir angin, maka ia akan semakin sulit untuk dihadapi. Tubuh iblis angin bagaikan embusan angin yang keruh, dengan kepala yang acak-acakan dan rambut yang aneh. Dari jauh, ia tampak seperti penyihir tua yang gila. Zia, iblis angin menyadari kedatangan Mo Xie dan langsung menjerit keras. Huhuhu gelombang-gelombang. Saat teriakan itu terdengar, sekeliling iblis angin langsung dikelilingi oleh arus yang berputar-putar. Angin kencang ini berputar ke atas dan dengan cepat mencapai ukuran 5 meter, menyedot semua pasir dalam jarak 5 meter dari Fan Yuan, menjadi hembusan yang berlumpur. Huhuhu. Begitu hembusan angin terbentuk, hembusan itu dengan cepat menyapu ke arah Mo Xie. Monster bermata biru milik Chen Zuo tidak dapat menghindar tepat waktu dan langsung terlempar ke udara, diserang oleh pasir yang kacau. Tahap akhir pusaran angin, bakat iblis angin ini tidak terlalu buruk. Cumu memperhatikan pusaran angin, tetapi menghadapinya dengan senyum tipis. Mo Xie, teruskan saja. Setelah menerima perintah, Mo Xie tiba-tiba melaju kencang, melesat lurus ke arah pusaran angin yang kuat itu. Namun, gerakan Moonlight Fox ini langsung membuat mata semua orang terbelalak. Ukuran Qianhe monster jauh lebih besar daripada Moonlight Fox. Jika dia terhempas ke atas, apakah mungkin rubah yang lembut itu bisa menahan kekuatan itu? Kecepatan Mo Xie terus meningkat, secepat kilat, dan dia benar-benar melompat langsung ke dalam jangkauan pusaran angin. Bulu putih keperakannya tiba-tiba bersinar dengan kilau yang aneh. Bulu yang biasanya lembut dan anggun berubah, menjadi lentur namun tidak mudah patah. Tidak peduli seberapa kuat angin atau serangan pasir, itu tidak dapat melukai Mo Xie sedikitpun. Kecepatan Mo Xie sangat cepat. Di bawah kecepatan seperti itu, bahkan pusaran angin puyuh tidak dapat mengangkat Mo Xie. Hah! Dengan serangan shadow yang dilepaskan, tubuh perak Mo Xie langsung menembus pusaran angin selebar 5 meter setelah Mo Xie melewati pusaran angin yang berputar cepat, pusaran itu berhenti sebentar. Saat berikutnya, seluruh pusaran angin berhenti, dan bahkan menghilang. Kecepatan Moonlight Fox yang mengerikan sekali lagi membuat seluruh stadion khawatir. Tidak peduli musuh atau kawan, mereka semua menatap, terkejut melihat Moonlight Fox yang menyerang, merasa sangat tidak percaya. Sihir tipe angin yang kuat seperti itu dibubarkan dengan kecepatan murni. Pertarungan tim itu melibatkan total 20 Soul Pet. Tak seorang pun menduga bahwa yang paling menarik perhatian bukanlah Soul Pet tingkat tinggi, atau Soul Pet bentuk kedua, tetapi rubah cahaya bulan tahap ke-6. Wind Demon bukanlah Soul Pet yang unggul dalam pertarungan jarak dekat. Begitu jaraknya tertutup, tidak ada peluang untuknya. Tak lama kemudian, iblis angin terluka parah oleh Mo Xie. Pada akhirnya, pemilik iblis angin tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik kembali iblis itu ke dalam ruang hewan peliharaan jiwanya. 2 Soul Pet terkuat telah dihabisi oleh Mo Xie, jadi pertarungan berikutnya tidak menegangkan. Pertarungan yang kacau dan tak terduga itu akhirnya berakhir dengan 9 orang terluka dan 1 orang tewas di pihak Liu Zhen. Di sisi lain, dari bawahan Cao Yi, hanya Ting Yu dan Chen Zhou yang memiliki Soul Pet yang terluka dan tidak dapat bertarung. Soul Pet milik orang lain masih memiliki kekuatan yang cukup. Pertarungan yang tak terduga ini dengan cepat mengundang keributan dan perdebatan di antara penonton,
dan Moonlight Fox milik Cumu dengan cepat menjadi pusat perhatian dalam pertarungan tersebut. Sepertinya anak ini memang punya kekuatan. Meskipun tim Guomeng tidak terlalu kuat, mengalahkan tim yang lemah seperti itu seharusnya tidak menjadi masalah. Semuanya berubah dengan satu orang. Liu Zhen menatap Cumu dan berbisik kepada Cao Yi. Alis Cao Yi juga berkerut. Dari perilakunya tadi, kekuatan rubah cahaya bulan jelas lebih kuat daripada saat melawan ular bersisik milik Gekin. Karena mampu menyingkirkan hewan peliharaan jiwa bentuk kedua, kemungkinan besar rubah itu juga merupakan bentuk kedua. Tetapi, Sobat Tua Cao jangan khawatir, selama kau bisa berjanji bahwa dia tidak akan menarik kembali hewan peliharaan jiwanya. Aku yakin aku bisa membunuh rubah itu. Liu Zhen melihat keadaan Cao Yi yang menyedihkan, tetapi hanya menepuk punggungnya. Cao Yi mengangguk, jelas menaruh banyak kepercayaan pada kekuatan Wang Keluo. Setelah pertempuran selesai, Zheng Ze membawa para prajuritnya untuk beristirahat di luar stadion. Mereka belum bisa pergi karena masih ada pertempuran lain yang harus mereka hadapi. Di area istirahat, Cumu tentu saja menjadi pusat perhatian semua orang. Lagi pula, tanpa Cumu dalam pertarungan ini, mustahil bagi mereka untuk menang. Sebelumnya, aku masih tidak percaya kau membunuh 5 orang termasuk Zhou Shengmo, tapi sekarang aku percaya. Chen Zuo yang sebelumnya menggerutu dengan cepat mengubah sikapnya. Cumu, bukankah seharusnya Moonlight Fox-mu sudah berada di tahap kedua? Tapi mengapa masih terlihat seperti berada di tahap ke-6 di bawah pengaruh penampilan yang memilukan? Feng Gu bertanya. Sebelumnya, ketika Cumu memanggil rubah cahaya bulan tingkat ke-6, Feng Gu menampakkan ekspresi kecewa, mengira rubah cahaya bulan milik Cumu masih berada di tingkat ke-9. Penampilan menyedihkan juga telah membaik. Jawab Cumu acuh tak acuh. Sekarang penampilan menyedihkan Mo Xie sudah pada tahap akhir, jadi kecuali ada kemampuan mengungkap penyamaran, sangat sulit mengetahui tahap apa yang telah dicapai Mo Xie. Feng Gu segera menunjukkan pengertian dan berkata, sepertinya kekuatan hewan peliharaan jiwamu jauh lebih unggul dari kami. Cumu, apa sebenarnya wujud dan tahapan rubah cahaya bulanmu? Xin Sue segera bertanya. Xin Sue memiliki wajah yang cantik. Sebelumnya, para bawahan bersaing untuk bertahan hidup, jadi tidak ada yang peduli dengan penampilan seorang gadis muda. Namun seiring dengan semakin matangnya hati dan tubuh, serta hilangnya suasana tegang, penampilan dan tubuh Xin Sue perlahan-lahan mulai menampakkan diri. Membuat para pengikutnya kurang lebih menaruh hati padanya. Xin Sue memang penasaran pada Cumu, jadi ketika bertanya pada Cumu, dia bahkan membuat suaranya lebih lembut. Cumu melirik Xin Sue yang sok dan genit, namun dia hanya tersenyum tipis dan tidak mau menjawab pertanyaan itu. Bab 54, sebanding dengan hewan peliharaan jiwa tingkat komandan. Cumu tidak lagi memperhatikan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Sebaliknya, ia mulai menuangkan remembrance-nya ke dalam ruang hewan peliharaan jiwanya. Baru saja, ia mendengar teriakan yang tak terlukiskan dari Mo Xie. Xin Sue merasa diabaikan dan ekspresinya langsung berubah. Namun, dia tidak berani mengungkapkan suasana hatinya sepenuhnya, dan akhirnya dia menunjukkan ekspresi yang sangat aneh. Wuh! Suara Mo Xie sekali lagi bergema di lautan kesadaran Cumu tanpa henti. Teriakan seperti ini bisa dikatakan sangat familiar bagi Cumu. Kamu naik level. Perasaan gembira membuncah dalam diri Cumu. Pertarungan terus-menerus dapat menaikkan level Soul Pet dengan cepat. Dalam beberapa hari terakhir ini, Cumu telah memberi Mo Xie Gyokuro Pungen Biru Surgawi sehingga ia dapat naik ke tahap 3, sebelum terus-menerus bertarung di hutan. Cumu memperkirakan bahwa Mo Xie akan segera naik level, tetapi tidak menyangka bahwa cahaya pertumbuhan yang dipancarkan dari peningkatan level akan tiba begitu cepat setelah pertarungan berakhir. Cahaya yang naik level itu mengelilingi tubuh Mo Xie, dan sementara bagian tubuh Mo Xie yang lain tidak mengalami perubahan yang sangat kentara, cakar peraknya adalah yang paling mencolok. Kilatan cahaya merah yang eksotis muncul di cakarnya. Pemeriksaan lebih lanjut akan menghasilkan penemuan cahaya emas mawar yang menempel pada cakarnya yang tajam. Sudah mencapai tahap akhir dari tahap kedua Fierce Claws. Cumu merasakan ledakan kebahagiaan di hatinya, dan dia bahkan lebih bersemangat. Rubah cahaya bulan adalah hewan peliharaan jiwa dengan atribut iblis,
dan bahkan jika mencapai tahap ketiga, cakarnya akan sangat sulit mencapai tahap cakar ganas. Namun, Mo Xie telah mencapainya. Jika dia tidak tahu bahwa Mo Xie memiliki garis keturunan ras yang bermutasi, Cumu sendiri akan merasa sangat sulit untuk percaya bahwa tahap bagian tubuh yang digunakan hewan peliharaan jiwa tingkat pelayan untuk bertarung akan meningkat begitu cepat. Tahap kedua tahap 4, cakarnya telah mencapai tahap kedua akhir, bulu pertahanannya telah mencapai tahap kedua awal, dan dia memiliki dua teknik serangan yang kuat, Moonblade dan Bloodrending Claw. Dengan tambahan atribut api, dia dapat melakukan teknik tipe api, Flameon. Dengan cara ini, kekuatan bertarung Mo Xie membuatnya tidak takut terhadap hewan peliharaan jiwa tingkat pelayan lainnya yang berada di bawah fase kedua tahap ketujuh. Dalam pertarungan berikutnya, dia akan melawan tim dari pulau lain. Cumu juga tahu bahwa lawan yang akan datang adalah 5 tim prajurit lainnya yang telah menang. Terdapat kesenjangan kekuatan yang jelas antara masing-masing pulau. Cumu khususnya merasakan kesenjangan ini dari pemimpin kelompok dengan hewan peliharaan jiwa Umbra. Umbra, kerajaan iblis atribut iblis ras kegelapan. Umbra dapat dianggap sebagai hewan peliharaan jiwa yang cukup langka. Meskipun mereka tergolong dalam golongan pelayan kelas atas, jika mereka dilatih dengan baik, kekuatan mereka akan lebih kuat daripada hewan peliharaan jiwa kelas bawah yang berperingkat komandan. Master Umbra ini adalah seorang pemuda yang mengenakan pakaian hitam. Seluruh tubuhnya tampak gelap dan suram. Itu jelas karena telah melakukan kontak dengan inti jiwa atribut gelap. Cumu dapat memastikan bahwa Umbra ini telah mencapai tahap kedua tahap ketiga. Namun, rekan satu tim peon lainnya di tim itu sama kuatnya. Jadi Umbra tidak perlu menggunakan seluruh kekuatannya dan tim masih dengan mudah mengalahkan musuh mereka. Selain Umbra, Cumu juga melihat beberapa Soul Pet yang relatif mengancam. Di antara mereka ada Soul Pet tahap kedua tahap ke-9. Bisa juga dikatakan bahwa Soul Pet dengan kekuatan tertinggi di antara semua peon. Sayangnya, Soul Pet itu masih merupakan peringkat pelayan kelas rendah. Jadi, meskipun mencapai tahap kedua tahap ke-9 yang luar biasa, jika seseorang mengukur pet itu berdasarkan kekuatan total, ia hanya akan berada di peringkat 5 teratas. Oleh karena itu, ia bukanlah yang terkuat. Bagaimana keadaanmu? Apakah kau masih bisa menjamin untuk menyingkirkannya? Bisik Cao Yi. Jangan khawatir, semuanya sudah diatur. Dalam pertarungan berikutnya, bawahanmu akan melawan bawahanku. Bocah itu pasti akan mati, kata Liu Zhen. Cao Yi mengangkat sudut mulutnya dan berpikir dalam hati, Cumu, kau hanya bisa menyalahkan nasib burukmu. Siapa yang menyuruhmu memiliki mimpi buruk putih di tubuhmu? Cao Yi sebenarnya punya alasan lain untuk membunuh Cumu. Dia menginginkan White Nightmare. Nilai White Nightmare lebih besar dari seluruh pulau Qian Nightmare. Di satu sisi, Cao Yi tidak berani menyinggung senior Xia secara terbuka, tetapi di sisi lain, dia tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan yang sangat langka ini. Haha, senior Cao, kita benar-benar tidak akan berteman jika kita tidak bertarung. Anak buahmu sekali lagi bertemu dengan anak buahku. Liu Zhen, yang mengundi, tersenyum palsu saat berbicara kepada Cao Yi. Pertukaran pukulan dapat berujung pada persahabatan. Cao Yi berpura-pura marah. Dia sepenuhnya berpura-pura bersama Liu Zhen. Senior Cao, bagaimana kalau kita pergi ke medan perang untuk menyaksikannya? Akan lebih menarik dengan cara ini, kata Liu Zhen. Tentu, Cao Yi juga langsung berdiri dan melangkah menuju medan perang. Begitu Cao Yi berdiri, para penguasa pulau bawahan di sebelahnya mencibir, Cao Yi, mengapa kau begitu usil? Bagaimanapun juga, kau akan kalah. Mengapa kau tidak duduk saja di sini dan menonton, kalau kau tidak bisa mengendalikan emosimu dan akhirnya membunuh semua pengikutmu? Tahun ini akan sia-sia. Cao Yi mencibir dan mengabaikan ejekan para penguasa pulau bawahan lainnya dan langsung berjalan menuju Cumu dan yang lainnya. Cao Yi akan datang. Dia pasti tidak berani membunuh kita di sini, tetapi akan sulit untuk bertahan melawan teknik liciknya. Zheng Ze berbisik dengan suara yang sangat pelan kepada Cumu. Cumu menganggukkan kepalanya dan menatap Cao Yi yang tampak muram. Pikirannya berubah dengan cepat saat ia mencoba menebak bagaimana Cao Yi akan menghadapinya. Kalian bisa memasuki medan perang.
Suara penguasa pulau terdengar dari atas. Cumu dan yang lainnya melangkah ke medan perang. Para prajurit lainnya memasang ekspresi jelek. Alasannya sangat sederhana, mereka baru saja menyaksikan pertempuran tim ini. Bahkan tanpa benar-benar melawan mereka, mereka tahu bahwa mereka pasti akan kalah kali ini. Lawan mereka adalah anak buah Liu Zhen. Pemimpinnya adalah orang yang memiliki umbra fase kedua tahap ketiga yang bahkan dapat menyaingi hewan peliharaan jiwa peringkat komandan. Fase kedua tahap ketiga, pelayan kelas atas umbra. Fase kedua tahap pertama, pelayan kelas atas Flame Tail. Fase kedua tahap kedua, pelayan kelas menengah Wind Fairy. Fase kedua tahap kelima, pelayan kelas bawah Bramble Demon. Baik dari segi spesies maupun tingkatan, pasukan Liu Zhen jauh lebih kuat daripada pasukan Cao Yi. Bahkan dengan penampilan Moonlight Fox yang menawan sebelumnya, di mata orang lain, dia tidak akan berguna saat menghadapi kelompok ini. Kalian semua harus sedikit berhati-hati. Jika kalian tidak bisa mengalahkan mereka, maka segera panggil kembali hewan peliharaan jiwa kalian. Jangan biarkan hewan peliharaan jiwa kalian mati. Feng Bu sangat rasional saat berbicara kepada semua orang. Kesenjangan kekuatan itu terlalu besar. Memaksakan diri akan membuat mereka kalah telak. Hal terpenting saat ini adalah agar semua peon meningkatkan level mimpi buruk mereka ke tahap tertentu. Jika mereka harus memulai dari awal, maka pengembangan pelatih hewan peliharaan jiwa yang tidak memiliki hewan peliharaan jiwa untuk dilawan akan berjalan sangat lambat. Yang mana mereka pasti akan dimangsa oleh mimpi buruk. Dengan kata lain, selama hewan peliharaan jiwa mereka mati, tak lama kemudian, mereka pun akan mati juga. Menghadapi tim sekuat itu, alis Cumu berkerut. Pertarungan ini bisa dianggap sebagai pertarungan tanpa harapan untuk menang. Cumu tidak ingin mengungkap Mosie secara berlebihan, dan hanya bisa menyesali kehilangan kesempatan untuk memilih teknik jiwa. Kalian bisa memanggil hewan peliharaan jiwa kalian. Tatapan mata penguasa pulau itu menyapu ke-20 orang di kedua sisi medan perang sebelum perlahan membuka mulutnya dan berbicara. Bab 55, Bayangan Menangkap Fiksasi Jiwa. Jajaran hewan peliharaan jiwa dari kedua belah pihak telah ditampilkan. Oleh karena itu, ketika hewan peliharaan jiwa dipanggil kali ini, baik di dalam maupun di luar medan perang, pembahasannya bukan tentang hewan peliharaan jiwa para peon. Tentu saja, penonton tidak membahas siapa yang akan memperoleh kemenangan dalam pertarungan ini, melainkan berapa menit yang dibutuhkan untuk mengakhiri pertarungan tersebut. Mulai pertarungan. Setelah suara itu mereda, Ting Yu, yang memiliki hewan peliharaan jiwa kerajaan tumbuhan segera mulai membangun penghalang pertempuran. Mawar berduri raksasa mulai mekar di medan perang, dengan cepat membentuk dinding mawar berduri. Aku hanya bisa melakukan sebatas ini, kata Ting Yu. Setan mawar berduri milik Ting Yu telah terluka selama pertempuran terakhir. Jadi, dia hanya bisa memanggilnya dalam waktu yang singkat ini. Begitu dinding mawar berduri terbentuk, 4 rotan berduri yang ditutupi duri tajam tiba-tiba muncul di tengah tanah berpasir seperti 4 palu bergigi serigala. Keempat rotan berduri ini melilitkan tubuh mereka seperti 4 ular piton dan menyapu tepat di seberang dinding bunga yang dibangun oleh setan mawar berduri Ting Yu. Huhu. Begitu keempat rotan berduri itu menyapu, seluruh dinding segera berubah menjadi tumpukan kelopak bunga yang hancur dan beterbangan tak beraturan di sekitar medan perang yang agak keruh. Teknik dinding bunga ini hanyalah hiasan. Di sisi yang berlawanan, prajurit yang mengendalikan iblis berduri tahap kedua dan kelima mengejek. Sengaja berbicara dengan cara yang bisa didengar Ting Yu. Ting Yu tahu bahwa dia bukan tandingannya dan tidak berusaha untuk bersikap berani. Dia segera membuat iblis mawar berduri mundur ke belakang, dan berencana untuk membuatnya menggunakan beberapa teknik lagi. Setelah itu dia akan memanggil kembali hewan peliharaan jiwanya yang telah terluka. Feng Gu, Li Zi dan yang lainnya tidak memerintahkan hewan peliharaan jiwa mereka untuk bergegas keluar. Sebaliknya mereka menunggu serangan musuh datang. Kim Yong-un memerintahkan tentara Korea Utara untuk bersiap berperang dengan Korea Selatan. Apakah dia bersungguh-sungguh? Kim Yong-un memerintahkan tentara Korea Utara untuk bersiap berperang dengan Korea Selatan. Apakah dia bersungguh-sungguh? Cumu membuat Mosie memisahkan diri dari tim dan berkeliaran di sekitar tepi medan perang. Jika dia punya cukup ruang, Mosie bisa menggunakan kecepatan penuhnya.
Selain itu, jika dia tetap di sana, dia hanya akan menerima kerusakan AOE, Area of Effect dari teknik sihir musuh. Benar saja, ketika peri angin tahap kedua mendekat, sebuah tornado selebar 6 meter dan tinggi 5 meter muncul dengan menakjubkan. Butiran pasir berjatuhan di udara saat badai bersiul. Tornado yang dahsyat itu bagaikan seekor binatang buas yang menyerbu ke dalam formasi hewan peliharaan jiwa mereka. Jika bukan karena iblis batu milik Feng Bu yang menggunakan tubuhnya untuk melawan, itu pasti akan menyebabkan rentetan kerusakan. Berpisahlah sedikit, tornado peri angin ini telah mencapai tahap akhir, kata Feng Bu kepada semua orang. Semua orang juga menyadari kekuatan tornado itu, dan satu persatu mereka memerintahkan hewan peliharaan jiwa mereka untuk berpisah. Namun, saat mereka berpisah, tanah berpasir itu tiba-tiba terbelah dan, seperti ular tebal, 4 rotan berduri tiba-tiba muncul. Ikatan berduri, kendali iblis berduri sangat mengerikan. 4 rotan berduri tiba-tiba mengikat 4 hewan peliharaan jiwa yang tubuhnya kemudian tertusuk rotan berduri ini. Mereka menjadi tidak bisa bergerak sama sekali dan hanya bisa mengeluarkan teriakan kesakitan. Tahap kedua dari tahap kelima Torni Demon dapat dianggap sebagai salah satu soul pet terbaik di antara para pesuruh. Satu Torni Binding teknik mampu menunjukkan perbedaan kekuatan yang sangat besar dengan soul pet tahap pertama dan ke-8 ini. Sua-sua. Mosie yang telah berkeliaran di sekitar pinggiran telah kembali ke tim pada waktu yang tidak diketahui. Cakarnya berpotongan dan dengan sangat tepat menghantam rotan berduri yang tumbuh dari tanah. Pelatih Torni Demon telah sepenuhnya mengabaikan kemunculan Moonlight Fox, dan tidak dapat menarik kembali rotan berduri tepat waktu. Rotannya sepenuhnya terputus oleh cakar Mosie. Rotan Torni Demon dapat tumbuh kembali, tetapi membutuhkan waktu setidaknya 2 hari. Torni Demon tahap 2 tahap 5 ini memiliki 5 rotan. Dalam pertarungan sebelumnya, ia telah kehilangan 1 rotan, dan sekarang, 1 rotan lainnya baru saja dipotong oleh Mosie. Pelatih Torni Demon segera menatap Moonlight Fox milik Cumu dan ekspresi sedikit marah muncul di wajahnya. Dia hendak memerintahkan Torni Demon untuk mengejar Moonlight Fox ketika Wang Keluo, yang berdiri di sampingnya, berkata, "Kau hanya perlu berurusan dengan yang lain. Jangan ganggu umbraku." Nada bicara Wang Keluo sangat dingin. Nada bicaranya seperti perintah, tetapi pelatih Torni Demon tidak menunjukkan sedikit pun rasa tidak puas. Dia tampaknya sangat takut pada Wang Keluo. Torni Bin hanya bertahan selama 5 detik lagi. 3 soul pet lainnya tertusuk oleh jarum gigi serigala rotan berduri dan berdarah. Seluruh tubuh mereka penuh dengan luka, dan kekuatan bertarung mereka telah sangat melemah. Jarum rotan mengandung racun yang dapat merusak. Panggil kembali hewan peliharaan jiwamu dan aku akan membiarkan iblis mawar berduriku mendetoksifikasi mereka, kata Ting Yu. Ketiga prajurit itu segera membuat hewan peliharaan jiwa mereka mundur. Ting Yu menggunakan teknik unik iblis mawar berduri miliknya, nektar tanaman. Dan meneteskan sari bunga unik itu pada luka ketiga hewan peliharaan jiwa itu untuk menghilangkan racun yang tersisa pada luka mereka. Setelah 3 soul pet mundur ke belakang, sebuah celah muncul di dalam tim. Pada saat ini, suara getaran keras segera bergema di seluruh medan perang saat pasir di tanah berterbangan ke udara. Hewan peliharaan jiwa lawan telah melancarkan serangan. Pasir berputar di mana-mana saat mereka menyerang kelompok lawan dengan ganas. Cumu dengan tegas membuat Mosie memisahkan diri dari tim. Dengan kecepatan Mosie, tidak ada satupun soul pet yang dapat mengejarnya. Cumu hanya ingin mengamati perubahan dengan tenang. Jika situasinya terlalu menyedihkan, maka dia akan segera menyerah. Tak satu pun dari hewan peliharaan jiwa pihak lawan yang memfokuskan rubah cahaya bulan milik Cumu dan malah menyerang Feng Gu dan hewan peliharaan jiwa lainnya. Perbedaan dalam kemegahan dan kekuatan segera menyebabkan pertarungan tampak berat sebelah. Pertarungan ini tidak begitu penting. Cumu menghela nafas. Saat Cumu mendesah, dia dengan terkejut mendapati sebuah bayangan hitam tiba-tiba muncul di atas Mosie dan secara aneh menyelimuti tubuh Mosie. Shadow Seizing Soul Physician, teknik pembatasan umbras yang ahli. Shadow Seizing Soul Physician adalah gabungan teknik mental yang berunsur kegelapan dan binatang. Setelah memasuki bayangan musuh, tubuh musuh akan menjadi tidak bergerak,
dan tidak dapat menggunakan teknik mental apapun. Mulut Wang Keluo tersenyum dan dia sengaja menatap Cumu yang ada di seberangnya dan bergumam. Bahkan jika kecepatan rubah cahaya bulan milikmu lebih cepat, dia tetap tidak akan mampu melepaskan diri dari umbras Shadow Seizing Soul Physician milikku. Tubuh Mosie tidak bisa bergerak dan kedua mata peraknya memperlihatkan beberapa jejak kemarahan saat dia menatap bayangannya sendiri yang berubah sedikit aneh. Tekniknya tidak seburuk itu, tapi Cumu sebenarnya merasa agak terkejut dengan kemampuan ini karena teknik tersebut telah membatasi gerakan Mosie. Namun, Cumu sudah berencana untuk menyerah dalam pertempuran ini, dan Shadow Seizing Soul Physician tidak dapat mencegah kemampuan mengingat seorang pelatih hewan peliharaan jiwa. Setelah pertempuran yang kacau itu dimulai, ada orang-orang yang secara berturut-turut memanggil kembali hewan peliharaan jiwa mereka sendiri. Cumu juga melantunkan mantranya untuk memanggil kembali Mosie secara langsung. Tiba-tiba, pada saat ini, Cumu tiba-tiba merasakan denyut mental yang sangat halus. Denyut mental ini pastinya ditujukan kepadanya. Cumu tidak menyangka bahwa seseorang akan melancarkan serangan diam-diam padanya. Kenangan mental yang dingin menusuk-menusuk pikiran Cumu dan mulai memutus mantra pemanggilannya. Tak lama kemudian, ingatan jiwanya pun tersegel. Jantung Cumu serasa berhenti berdetak, tiba-tiba ia merasa tubuhnya menjadi jauh lebih berat. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, ia merasa membeku, dan tidak bisa bergerak. Pertarungan yang sangat menarik. Mengapa kau tidak menikmatinya lebih lama lagi? Cao Yi pada suatu waktu yang tidak diketahui muncul di belakang Cumu dan menggunakan nada yang sangat aneh saat dia berbicara kepada Cumu. Bab 56, Mark, segel rusak. Singkirkan semua sampah itu. Wang Keluo tersenyum kejam dan berkata kepada rekan satu timnya. Feng Gu telah memberitahu semua orang untuk segera menarik kembali hewan peliharaan jiwa mereka jika mereka tidak dapat melawan musuh. Karena serangan musuh semakin parah, hanya ada 2 atau 3 hewan peliharaan jiwa yang tersisa di pihak mereka. Beng! Sebuah ledakan sonik terdengar, suaranya yang menusuk bergema di seluruh medan perang berpasir. Elang berbulu putih milik Li Zi terhantam dengan kejam di langit. Seketika, beberapa hewan peliharaan jiwa yang buas menerkam ke depan. Kekuatan individu hanya dinilai oleh para mandor. Li Zi awalnya ingin bertahan sedikit lebih lama sehingga kekuatan individunya akan lebih tinggi, tetapi dia tidak mengantisipasi akan dipukul di udara. Dengan cepat, dia mulai melantunkan mantra penarikan. Suas hua. Bulu-bulu putih berlumuran darah berhamburan ke udara. Pada akhirnya, kecepatan Li Zi untuk menarik kembali terlalu lambat. Saat elang berbulu putihnya jatuh dari langit, ia terkoyak oleh cakar binatang buas. Melihat elang berbulu putih miliknya dibantai dengan kejam, Li Zi terjatuh ke tanah seakan kehilangan jiwanya, mencakar kepalanya dengan wajah putus asa. Yang lain menatap Li Zi dan diam-diam bersukacita karena mereka telah menarik kembali hewan peliharaan jiwa mereka tepat waktu. Pada saat yang sama, mereka merasa kasihan pada Li Zi. Jika dia menarik kembali hewan peliharaan jiwanya sedikit lebih awal, maka semuanya tidak akan berakhir seperti ini. Cumu, sebaiknya kau menarik kembali hewan peliharaan jiwamu, kita tidak bisa mengalahkan mereka. Setelah Feng Gu menarik kembali monster batunya, dia berbicara kepada Cumu. Feng Gu hanya memperingatkannya karena kebaikan hatinya, tetapi ketika dia berbicara, dia tiba-tiba menyadari bahwa wajah pucat Cumu dipenuhi keringat. Melihat ini, Feng Gu segera menyadari sesuatu, dan dia melihat ke arah Cao Yi di belakangnya. Cao Yi langsung melotot ke arah Feng Gu dan mendengus dingin, jangan ikut campur dalam urusan orang lain, keluar dari sini. Amarah Cumu sudah mencapai puncaknya. Remembrance milik Cao Yi lebih kuat dari miliknya, jadi dia benar-benar tertekan, tidak dapat mengucapkan Soul Pack Incantation. Ditambah lagi, dengan ditariknya kembali rock monster milik Feng Gu, Mosie yang membayangi dan memikat jiwa adalah satu-satunya yang tersisa di medan perang. Apa, Tuan Moonlight Fox belum berencana untuk menarik kembali hewan peliharaan jiwanya? Dalam situasi seperti ini, semakin lama Anda bertahan, semakin tinggi peringkat Anda dalam kekuatan individu. Namun dengan kontrol yang buruk, tragedi pemilik White Feathered Eagle mungkin akan terulang kembali. Setelah dikendalikan oleh Shadow Seizing Soul Physician, ketekunan apapun hanyalah energi yang terbuang sia-sia.
Diskusi segera dimulai di luar stadion saat tatapan semua orang tertuju pada Mo Xie, orang terakhir yang tersisa di pihaknya. Wuh! Mo Xie berteriak, jelas menyadari bahwa Cumu sedang berada di bawah batasan mental orang lain. Wuh! Suara rubah yang keras terdengar, dan tatapan perak Mo Xie langsung tertuju pada Cao Yi yang menjijikkan. Bulu peraknya tiba-tiba mulai mengambang aneh. Kim Yong-un memerintahkan tentara Korea Utara untuk bersiap berperang dengan Korea Selatan. Apakah dia bersungguh-sungguh? Kim Yong-un memerintahkan tentara Korea Utara untuk bersiap berperang dengan Korea Selatan. Apakah dia bersungguh-sungguh? Ingin melarikan diri? Tidak semudah itu. Wang Keluo tersenyum dan segera memerintahkan umbranya untuk meningkatkan kekuatan pembatasnya. Wu. Bulu perak Mo Xie mulai berkibar tak terkendali. Tanda berbentuk bulan perak di dahinya tiba-tiba bersinar terang. Kilauan samar berbentuk bulan menyelimuti tubuh Mo Xie. Gambar bulan yang indah ini tergambar sempurna di atas kepalanya yang berteriak-teriak seperti rubah. Segel Silver Moon Fox rusak. Adegan ini langsung menimbulkan keributan di antara kerumunan, menarik semakin banyak perhatian kepada Moonlight Fox yang tengah mengeluarkan kemampuan eksentrik ini. Cell Break adalah kemampuan unik Silver Moon Fox yang bertanda bulan. Dari semua Soul Pet, hanya Silver Moon Fox yang memiliki kekuatan istimewa ini. Meskipun kekuatannya jauh lebih rendah dari pihak lawan, dengan mengandalkan tanda bulan peraknya, ia dapat menghancurkan semua hambatan mental atau iblis. Moonlight Fox dan Silver Moon Fox berbeda. Semua orang kesulitan memahami bagaimana Moonlight Fox bisa mengeluarkan jurus spesial Silver Moon Fox, Cell Break. Silsilah pertama Mo Xie adalah Silver Moon Fox, yang baru menjadi Moonlight Fox setelah mengalami beberapa mutasi spesies. Tanda bulan perak di dahinya adalah jejak identitas aslinya yang tidak dapat dihapus. Bayangan yang menyelimuti itu sepenuhnya tersapu oleh cahaya perak. Mo Xie tiba-tiba lepas dari kendali Shadow Seizing Soul Physician dan berubah menjadi seberkas perak saat dia berlari ke arah Cao Yi. Beng! Tubuh mungil Mo Xie menghantam keras perisai pelindung setinggi 10 meter itu, menyebabkan seluruh perisai bergetar. Wuh! Cakar Mo Xie dengan panik menggaruk perisai itu, seolah ingin segera keluar dari medan perang yang seperti penjara dan mencabik-cabik Cao Yi. Mencari lebih banyak konten. Kami mungkin memiliki apa yang Anda inginkan. Mencari lebih banyak konten. Kami mungkin memiliki apa yang Anda inginkan. Mo Xie, cepat gunakan Moon Shadow. Cumu menghadapi Mo Xie dan berteriak dengan susah payah melalui hubungan telepati mereka. Mo Xie tidak akan pernah meragukan perintah Cumu, jadi dia segera menyerang perisai itu. Tubuhnya dengan cepat menjadi kabur saat 3 bayangan halus muncul. Huhu. Hampir di waktu yang sama saat Mo Xie selesai merapal Moon Shadow, semburan api muncul di tempat Mo Xie berada, mengirimkan gelombang panas bahkan hingga keluar perisai. Api merah menyala menari-nari. Di tengah kobaran api, 2 bayangan Mo Xie lainnya perlahan menghilang, tubuh aslinya muncul di tepi api. Api itu langsung membuat tubuh Mo Xie bersinar merah terang. Bahkan matanya pun berwarna merah menyala. Mo Xie, jangan khawatirkan aku. Dia menggunakan mental sakle padaku, jadi aku tidak bisa menggunakan apapun selama 10 menit ke depan. Tujuan mereka adalah membunuhmu, jadi kau harus melakukan apapun yang kau bisa untuk melindungi dirimu sendiri. Cumu berkata dengan keras kepada Mo Xie melalui telepati. Wuh! Berdiri di atas api, Mo Xie menatap Cumu yang sangat pucat. Mata yang memantulkan api itu tampaknya telah menyala sendiri, tetapi mengetahui bahwa dia tidak dapat menghancurkan perisai itu dengan kekuatannya sendiri. Dia tiba-tiba dan dengan kepala dingin berbalik ke arah hewan peliharaan jiwa yang menyerang. Orang yang mengeluarkan Flame Blast adalah Flame Tail tahap pertama bentuk kedua. Saat ini, amarah Mo Xie sedang berada di puncaknya. Wajahnya yang biasanya lembut dan cantik menjadi sangat tajam, dan matanya penuh dengan niat membunuh yang dingin dan berkilau. Saat ini, dada Cumu juga dipenuhi amarah. Mo Xie adalah satu-satunya yang tersisa di lapangan, dan dia harus menghadapi 10 Soul Pet dari musuh. Jika Mo Xie mengalami kecelakaan, bahkan jika Cumu harus mengeluarkan semua kekuatan jiwanya untuk mengeluarkan Chong Mei, dia tetap akan melakukannya untuk membunuh Cao Yi. Kapten, serahkan rubah cahaya bulan ini padaku.
Pemilik Flametail itu menatap Mo Xie yang pendek dan tersenyum meremehkan. Flametail telah mengunci Mo Xie. Sambil berlari, ia menyeret ekor apinya yang panjang dan melesat dengan ganas ke arah Mo Xie, mencoba mencabik-cabik tubuh kecil Mo Xie. Mo Xie berdiri dengan tenang di sana, mempertahankan pose sedikit membungkuk, seperti busur panah yang ditarik. Daging rubah panggang pasti enak sekali. Pemilik Flametail tertawa kejam dan memerintahkan Flametailnya untuk menyemburkan aliran api langsung ke arah Mo Xie. Api dengan cepat membakar butiran pasir kering, bola merahnya menonjol ke seluruh medan perang, bahkan menyebabkan perisai terbakar merah. Di tengah kekacauan api dan cahaya, tubuh Mo Xie yang elegan namun kuat tetap berdiri di tengah api, terlepas dari segalanya, bulunya yang keperakan langsung berubah menjadi merah asing. Saat api yang berhamburan itu berkibar dengan gila-gilaan, Mo Xie sepenuhnya menanggalkan penampilannya yang memilukan. Dan kemegahan rubah cahaya bulan tahap kedua tahap keempat yang elegan dan sombong itu kembali terbebas dalam kobaran api. Bab 57, Melawan 1 lawan 10. Aura kuat Flametail tahap ketiga milik Gao Yu menghilang dalam sekejap, menyebabkan apinya sedikit padam. Tubuh Mo Xie yang penuh energi melangkah ke beberapa api dan tubuhnya berubah menjadi sinar api merah yang menawan saat ia menyerbu ke arah Flametail secepat kilat. Penggunaan Dark Assault membuat kecepatan Mo Xie langsung berlipat ganda, dan jarak 10 meter ditempuh dalam waktu kurang dari 1 detik. Masih ada api yang menyala di tubuh Mo Xie. Dalam jarak 10 meter, secara mengejutkan muncul sosok rubah api yang cantik. Di ujung sosok yang panjang itu, sinar api dan sinar es saling terkait. Tak peduli apakah itu penguasa Flametail atau penonton di luar medan pertempuran. Tak seorang pun menyangka bahwa Moonlight Fox kebal terhadap api Flametail dan akan melancarkan serangan dahsyat setelah keluar dari kobaran api. Cahaya pedang bersinar sekilas dan sayatan yang sangat akurat muncul di leher Flametail, segera memperlihatkan garis berdarah yang dalam di sepanjang lehernya yang panjang. Puci! Darah merah segar memercik dari dalam api, menyemprot kemana-mana. Setelah tubuh Flametail runtuh perlahan, medan pertempuran yang tadinya riuh mendadak sunyi. Perhatian semua orang kini tertuju pada Flametail yang kini telah mati. Tanpa ampun, tegas, dingin, dan sombong. Saat ini, yang dilihat semua orang bukan lagi Moonlight Fox tahap 6 yang lemah dan mungil sebelumnya. Sebaliknya, mereka melihat Blood Fox yang bisa menginjak api, rubah yang memiliki tubuh berbulu megah, rubah yang memiliki sosok terkemuka, dan rubah yang membawa aura pembunuh yang mengesankan. Fase 2 tahap 4. Tanpa halangan apapun dari api, dan kontras dengan mayat di bawah kakinya, sosok Mo Xie sepenuhnya terlihat di bawah pandangan semua orang. Kim Jong-un memerintahkan tentara Korea Utara untuk bersiap berperang dengan Korea Selatan. Apakah dia bersungguh-sungguh? Kim Jong-un memerintahkan tentara Korea Utara untuk bersiap berperang dengan Korea Selatan. Apakah dia bersungguh-sungguh? 8 tahap. Rubah cahaya bulan ini secara tak terduga menyembunyikan 8 tahap kekuatan. Tidak heran ia tampak begitu kuat dalam pertarungan sebelumnya. Tapi tetap saja mencurigakan. Bahkan jika sudah di tahap 2 tahap 4, bagaimana rubah cahaya bulan ini memiliki kekuatan untuk melepaskan diri dari segel? Bagaimana ia kebal terhadap api? Kecuali jika rubah cahaya bulan ini sudah menjalani pelatihan kristal jiwa, tetapi kristal jiwa bukanlah sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh seorang prajurit. Begitu keheningan menghilang, berbagai suara terdengar dari luar medan perang. Pandangan semua orang beralih ke pelatih hewan peliharaan yang mengendalikan rubah cahaya bulan. Master Flametail menatap Flametail miliknya yang telah mati. Sikap angkuh dan menghina yang sebelumnya ada kini telah hilang sama sekali. Yang tersisa hanyalah ekspresi ketidakpercayaan dan ketakutan yang memenuhi matanya akan datangnya kematian. Rubah cahaya bulan ini agak aneh, kalian bertarung bersama. Alis Wang Keluo berkerut. Awalnya, dia pikir dia bisa menyelesaikan pertarungan ini dengan cepat, tetapi dia tidak menyangka bahwa bahkan dalam keadaan seperti ini, mereka masih akan kehilangan hewan peliharaan jiwa. Memang, kekuatan yang ditunjukkan Mo Xie terlalu tiba-tiba. Tidak ada yang menyangka Flametail tahap pertama akan langsung terbunuh. Anak buah Liu Zhen tahu bahwa dalam pertarungan 1 lawan 1, hanya umbra milik Wang Keluo yang dapat menghadapi rubah cahaya bulan yang sangat bersemangat dan mengancam ini.
Hewan peliharaan jiwa milik orang lain akan merasa sangat sulit untuk mengalahkan rubah cahaya bulan yang tidak normal ini. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, beberapa hewan peliharaan jiwa milik orang lain melancarkan serangan serentak. Seluruh tubuh Cumu tidak bisa bergerak dan dia hanya bisa menggunakan transmisi pikirannya untuk mengawasi pertarungan Mosie. Menyadari bahwa hewan peliharaan jiwa musuh sedang mengepung dan menyerang Mosie, hati Cumu semakin khawatir. Namun, yang paling perlu dia lakukan saat ini adalah tetap tenang. Mosie, larilah mengelilingi pagar pertahanan. Cumu melihat sekeliling dan berbicara kepada Mosie setelah langsung menemukan sedikit gerakan di tanah berpasir. Mosie pun menyadari sesuatu, dan segera melesat pergi, dengan cepat menghindari serangan beberapa hewan peliharaan jiwa yang mengejar. Beng, beng, beng. Saat Mosie berlari, sebuah tusukan rotan yang sangat tajam tiba-tiba menyembul dari tanah di dekatnya bagaikan pedang yang tajam. Mosie berlari sambil terus-menerus mengubah posisi. Dia beberapa kali melewati rotan tajam itu. Para penonton di luar medan perang selalu merasa khawatir. Sungguh menjijikkan, rubah licik ini. Pelatih Tony Demon menatap ke arah Moonlight Fox dan mengumpat dalam hati. Menghadapi serangan rotan yang terkonsentrasi seperti itu, rubah cahaya bulan secara mengejutkan tidak terluka sama sekali, menyiratkan bahwa kemampuan menghindarnya sangat kuat. Cumu dan Mosie telah bertemu dengan Blood Rattan Demon di hutan. Serangan Blood Rattan Pers milik Blood Rattan Demon jauh lebih terkonsentrasi daripada Tony Demon ini. Tingkat serangan itu hanya dapat meninggalkan beberapa goresan di tubuh Mosie. Oleh karena itu, bagaimana mungkin serangan rotan yang lebih lambat dan lebih jarang ini dapat melukai Mosie? Mosie, ubah lokasimu. Mosie telah berputar mengelilingi pagar pertahanan sambil berlari. Setelah berlari sekitar setengah dari waktu yang telah mereka habiskan sejauh ini di medan perang, Mosie tiba-tiba menggunakan pagar pertahanan untuk melompat tinggi ke udara. Hong! Di bawah Mosie, tubuh berat monster Nido dengan tegas menghantam jaring pertahanan dan tiba-tiba terdengar ledakan suara logam tak beraturan. Sementara itu, Mosie terus terbang di atas tubuh monster Nido dalam lengkungan yang indah sambil menghindari serangan itu dengan indah. Seketika, gelombang desahan terdengar dari luar medan perang. Setelah mendarat dengan anggun di tanah, dia tiba-tiba berlari menuju pusat medan perang. Saat berlari, siluetnya langsung berubah kabur. Secara samar, seseorang dapat melihat 3 rubah cahaya bulan yang jahat bergerak di padang pasir secepat kilat. So. Anjing barbar pada dasarnya tidak mampu mengenali rubah cahaya bulan yang sebenarnya, dan tidak mampu menahan serangannya. Ketiga siluet itu terus berjalan melewati Barbaric Dog yang benar-benar tercengang. Barbaric Dog tingkat 9 itu sama sekali tidak bereaksi karena seberkas darah muncul di tubuhnya. Perut anjing itu terkoyak, isi perut anjing barbar itu terekspos, ia mengeluarkan lolongan kesakitan yang langsung menggema di seluruh medan perang. Menggunakan teknik menghindar, Moon Shadow, untuk menyerang, kemampuan bertarung Moonlight Fox ini tidak normal. Ketika pelatih anjing barbar melihat hewan peliharaan jiwanya menderita serangan fatal, raut wajahnya langsung pucat. Tanpa ragu sedikit pun, ia melafalkan mantra dan memanggil kembali hewan peliharaan jiwanya ke dalam ruang hewan peliharaan jiwanya. Dikepung oleh 10 Soul Pet. Bahkan dalam situasi ini, Moonlight Fox secara tak terduga masih mampu mengalahkan 2 lawan. Sikap yang mengesankan ini langsung membuat atmosfer di seluruh arena pertempuran melonjak. Mengapa Tuan Moonlight Fox belum memanggil kembali Soul Pet miliknya? Setelah membunuh Flame Tail dan Barbaric Dog, kekuatan orang ini pasti masuk dalam 10 besar. Orang rendahan itu masih tidak punya niat untuk mengingat. Mungkinkah bocah nakal ini ingin bertarung 1 lawan 10? Sebelumnya, orang-orang di luar medan perang mensubscribe channel novel Donghua ND. Dan mengira bahwa Cumu tidak mengingat Mosie karena dia ingin bertahan lebih lama untuk menegaskan kekuatannya sebagai salah satu yang terdepan. Namun, saat pertarungan berlanjut, semua orang secara mengejutkan menemukan bahwa rubah cahaya bulan tidak tampak seperti hampir tidak bertahan. Sebaliknya, ia tampak seperti rubah cerdas yang secara berputar-putar dan cermat mengepung banyak hewan peliharaan jiwa. Ia terus-menerus mencari kesempatan yang sempurna untuk memburu dan membunuh dengan kejam. Bertarung 1 lawan 10.
Bagaimana mungkin gaya yang mengesankan ini bisa membuat ribuan orang di luar arena tetap tenang? Aura pembunuh yang menentukan telah mengguncang seluruh arena. Bab 58, Pertempuran On, mengungkapkan kekuatan. Bertarung 1 lawan 10. Sungguh menggelikan. Dalam beberapa detik ke depan aku akan membunuhmu dan tidak akan membiarkan mayatmu utuh. Wang Keluo merasakan bahwa atmosfer di luar lapangan mulai bergejolak karena Moonlight Fox. Setelah sorotan lampu dicuri darinya, dia segera dan dengan marah memerintahkan umbranya untuk menargetkan Mo Xie. Mo Xie masih berlari saat bayangannya terkena cahaya di atas. Mengikuti aura gelap yang berkelebat di sekitar bayangan itu, sebuah benda hitam seperti belati tiba-tiba muncul dan menusuk ke arah bayangan yang bergerak cepat itu dari atas. Saat fenomena aneh ini terjadi, tepat saat belati bayangan hitam menusuk bayangan Mo Xie, tubuhnya seolah-olah telah dipaku, dan pergerakannya tiba-tiba terhenti. Batang bayangan. Teknik aneh itu muncul lagi, menyebabkan semua orang langsung menampakkan ekspresi terkejut. Hewan peliharaan dengan atribut jiwa gelap dapat dianggap relatif langka, dan teknik mereka sangat aneh. Sangat sulit untuk bertahan melawan mereka. Melihat kejadian ini, Chu Mu tidak panik sedikit pun. Sebaliknya, dia tetap tenang dan mengalihkan pandangannya ke medan perang. Mo Xie, gunakan Flame On untuk menyerang Umbra, kata Chu Mu segera. Tubuh Mo Xie lumpuh, tetapi dia masih bisa menggunakan sihirnya. Dengan cepat, Mo Xie mengunci kelompok bayangan seperti hewan peliharaan jiwa. Api merah yang menawan tiba-tiba menyala di kedua mata peraknya. Api memancar di tengah medan perang yang berangsur-angsur gelap, dan Flame On yang membara tepat mengenai hewan peliharaan jiwa bayangan yang keruh itu. Seketika, luka merah dan bercahaya muncul di tubuh Umbra. Kim Yong-un memerintahkan tentara Korea Utara untuk bersiap berperang dengan Korea Selatan. Apakah dia bersungguh-sungguh? Kim Yong-un memerintahkan tentara Korea Utara untuk bersiap berperang dengan Korea Selatan. Apakah dia bersungguh-sungguh? Yi, Umbra mengeluarkan teriakan jahat, dan tubuhnya mulai menghilang sedikit. Sepertinya ia akan terbakar habis oleh panas terik Flame On. Api yang menyala-nyala, rubah cahaya bulan ini juga bisa mengendalikan kemampuan api. Aku tidak salah lihat, kan? Sepertinya itu benar-benar Flame On. Pancaran api yang begitu mencolok muncul, menimbulkan ledakan suara kaget di luar medan perang. Sebelumnya, banyak orang penasaran bagaimana rubah cahaya bulan bisa mengabaikan api. Setelah melihatnya melakukan teknik api, mereka langsung merasa sangat tercengang. Rubah cahaya bulan merupakan gabungan dari atribut binatang dan iblis. Tubuhnya pada dasarnya tidak memiliki sedikit pun garis keturunan api. Dalam keadaan normal, tidak ada cara baginya untuk memiliki kemampuan api. Satu-satunya cara yang mungkin bagi rubah cahaya bulan untuk memperoleh atribut api adalah dengan menjalani pelatihan kristal jiwa. Selain itu, ini juga akan memperkuat atribut api. Satu kristal jiwa, bahkan jika itu adalah kristal jiwa kelas 1, memiliki harga yang sangat mahal. Selain itu, tidak ada jaminan keberhasilan selama pelatihan. Tidak ada yang mengira bahwa dalam pertarungan antar prajurit, mereka secara tak terduga akan melihat hewan peliharaan jiwa yang telah dilatih dengan kristal jiwa dengan sukses untuk menguasai kemampuan api. Tidak peduli apakah itu lawan, rekan setim, atau bahkan orang-orang berwenang yang memegang kekuasaan atas Pulau Mimpi Buruk Cian, ekspresi mereka saat ini sangat tercengang. Hewan peliharaan jiwa hias yang peringkat rasnya hampir berada di dasar kelas pelayan masih dilatih sedemikian rupa. Untuk sesaat, pemuda apatis yang berdiri di luar medan perang menjadi titik fokus seluruh arena. Sepertinya yang terkuat akan dipilih dari orang bernama Chu Mu dan Si Sen ini. Wang Keluo memiliki hewan peliharaan jiwa yang relatif kuat, tetapi memiliki banyak masalah saat menggunakannya, kata penguasa pulau perlahan. Para penguasa pulau bawahan lainnya menganggukkan kepala mereka. Mereka semua dapat melihat bahwa rubah cahaya bulan milik pemuda ini memiliki kekuatan yang jauh melampaui hewan peliharaan jiwa pada tingkat yang sama. Adapun Cao Yi yang menggunakan kekuatan jiwa untuk mengendalikan roh Chu Mu, wajahnya berubah pucat. Awalnya dia mengira bahwa umbra milik Wang Keluo akan dengan mudah mengalahkan rubah itu, tetapi sekarang rubah itu telah terluka oleh Flame On. Meskipun dia memendam rasa cemburu dan iri yang mendalam terhadap Chu Mu,
Cao Yi tidak punya pilihan selain mengakui bahwa rubah cahaya bulan milik Cumu benar-benar kuat melebihi nalar. Lakukan serangan serigala pemburu. Apa yang kau lakukan berdiri di sana dengan linglung? Ketika Wang Keluo melihat bahwa umbranya telah terluka, sikapnya yang tenang dan percaya diri segera menghilang. Dan dia kehilangan kendali atas emosinya saat dia berteriak pada orang yang ada di sebelahnya. Prajurit yang mengendalikan serigala pemburu tiba-tiba tersadar. Baru saja Flame-on milik rubah cahaya bulan benar-benar mengejutkan semua orang, bahkan prajurit ini menjadi sedikit linglung. Setelah Umbra menderita luka akibat api, belati hitam di bayangan Mo Xie menghilang menjadi asap hitam, yang mengepul ke udara, memungkinkan Mo Xie mendapatkan kembali kebebasannya. Akan tetapi, saat dia baru saja mendapatkan kembali kebebasannya, serigala pemburu muncul di hadapan Mo Xie dan melancarkan cakar merobek, cakarnya menyapu ke arah tubuhnya. Tiba-tiba bulu Mo Xie yang lembut berkibar berkilauan. Seketika bulu lembut itu terkena serangan, tiba-tiba bulu itu berubah menjadi sangat kuat. Cakar pemburu serigala tingkat 8 melesat di sekujur tubuh Mo Xie, tetapi hanya meninggalkan luka yang sangat ringan. Anealet Wolenfur tahap kedua membuat pertahanan Mo Xie meningkat pesat. Hunting Wolf tahap 8 tidak berhasil menyerang Mo Xie sepenuhnya, dan pada dasarnya tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan padanya. Apa yang terjadi? Mengapa tidak terluka? Serigala pemburu itu rupanya menyerangnya. Bulu Wol Anil tahap kedua. Apakah ini benar-benar rubah cahaya bulan? Orang-orang yang jeli segera menemukan jawaban atas pertanyaan itu. Keterkejutan Flame-on baru saja mereda ketika gelombang ketakutan baru kembali melanda kerumunan. Semua mandor dan pesuruh tidak dapat lagi mempercayai bahwa makhluk ini adalah rubah cahaya bulan. Perbedaan yang jelas dalam peringkat spesies tercermin dari pertumbuhan bagian tubuh yang digunakan untuk bertarung. Misalnya, Moonlight Fox yang merupakan hewan peliharaan berjiwa iblis tipe kecepatan, akan memiliki bulu pertahanan yang sangat kurang. Bahkan jika telah mencapai fase ketiga, akan sangat sulit bagi bulunya untuk mencapai tahap kedua. Jika bakatnya sedikit saja kurang, maka mungkin bulunya tidak mencapai tahap kedua saat berada di fase keempat. Bulu pertahanan rubah cahaya bulan mencapai tahap awal kedua saat ia berada di tahap keempat fase kedua. Kecuali rubah cahaya bulan ini diberi inti jiwa hewan peliharaan jiwa tipe pertahanan, situasi ini tidak mungkin terjadi. Cumu belum melakukan tes yang tepat untuk menemukan bakat Mo Xie, tetapi dia tahu bahwa Mo Xie, yang memiliki garis keturunan spesies yang bermutasi. Berarti bahwa setiap aspek dari sifat Mo Xie memiliki keterampilan bawaan yang tidak masuk akal. Jika dia tidak memiliki bakat yang melampaui rubah cahaya bulan biasa, bagaimana dia bisa terus mengalami mutasi spesies tanpa henti? Serigala pemburu tingkat 8 mengangkat cakarnya dan kedua mata serigalanya menatap Mo Xie. Namun, ekspresinya kosong. Mungkin serigala pemburu ini percaya cakarnya seharusnya sudah mencabik-cabik tubuh makhluk kecil ini. Setelah diserang, kemarahan Mo Xie langsung beralih ke serigala pemburu tahap 8. Aura tahap kedua dan keempat dilepaskan sepenuhnya dan sepenuhnya menekan makhluk dengan tubuh yang lebih besar darinya ini. Mo Xie, jangan melawan. Gunakan Dark Assault untuk lari. Tiba-tiba, Mo Xie mengirimkan pesan kepadanya. Meskipun Mo Xie sangat marah pada serigala pemburu, dia tidak ragu sedikit pun terhadap perintah Cumu. Dia mengabaikan serigala pemburu dan segera melarikan diri ke tepi medan perang. Tepat saat Mo Xie menggunakan kecepatan 2 kali lipat untuk meninggalkan lokasi asalnya, tornado bersiul tiba-tiba menyapu dari lokasi serigala pemburu. Ekor Mo Xie ditelan oleh tornado, tetapi dia berhasil melarikan diri secara paksa dari jangkauan tornado. Adapun serigala pemburu tingkat 8, dia mengeluarkan teriakan menyedihkan dan terlempar ke udara. Aduh! Serigala pemburu terlempar 5 hingga 6 meter ke udara. Begitu tornado mencapai jaring pertahanan, tubuh serigala pemburu dengan tegas menghantam jaring pertahanan, sehingga ia jatuh dengan keras ke tanah, tubuhnya penuh dengan noda darah. Dasar bodoh, bagaimana kau bisa mengendalikan peri anginmu? Pelatih serigala pemburu itu marah besar. Ia menunjuk ke arah pemilik peri angin dengan marah dan mulai berteriak. Bab 59, Deklarasi Pertempuran, Api Perang Membara. Diam! Suruh serigala sampahmu itu minggir. Pemilik peri angin itu melirik pemilik serigala pemburu itu dengan pandangan meremehkan.
Tanpa mempedulikannya lagi, dia segera mengendalikan peri anginnya untuk mengejar Mosie. Dasar bodoh, bagaimana mungkin peri anginmu bisa mengejar kecepatan si rubah? Gunakan sihir angin untuk menunggangi binatang Nido. Wang Keluo melotot tajam ke arah Sun Li, pemilik peri angin yang melukai rekan setimnya sendiri. Pemilik peri angin, Sun Li menunjukkan sedikit kebencian, namun dengan berat hati memerintahkan peri angin untuk merapal jurus menunggang angin agar kecepatan binatang Nido yang lamban bertambah. Nido Beast, sebagai organisme penyerang dan pertahanan murni, mengalami peningkatan kecepatan setelah diresapi dengan wind reading. Kekuatan bertarungnya langsung menjadi sangat mengerikan, seluruh wujudnya yang tertutup batu dan seperti sapi mengunci Mosie dan mulai menyerang. Angin mulai bertiup kencang saat pasir berhamburan kemana-mana. Tepat saat Mosie hendak menghindar ke samping, dua tanaman merambat berduri tumbuh dari tanah dan menciptakan jaring tanaman merambat berduri di kedua sisi Mosie. Sebelum Mosie sempat memikirkan tindakan balasan, deretan demi deretan paku tiba-tiba jatuh dari langit. Kemampuan Aoe Torni Demon Grass yang hitam dan tertutup paku jatuh seperti badai petir ke area tempat Mosie dikurung. Bulu Mosie langsung menjadi kasar, tetapi dengan bulu yang begitu rapat, tubuhnya masih sedikit tertusuk. Kemampuan Torni Demon Grass tidak dapat menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada Mosie. Yang benar-benar menakutkan adalah serangan Nido Beast. Kali ini Mosie benar-benar terjebak dalam serangan Nido Beast tanpa tempat untuk menghindar. Mosie, hadapilah. Tanpa tempat untuk menghindar, tetap di tempat hanya akan membuatnya menahan serangan yang lebih keras. Cumu dengan tegas memilih untuk bergegas ke arahnya. Tubuh Mosie menegang dan tiba-tiba melesat maju, langsung ke arah binatang Nido yang 4 kali lebih besar darinya. Dengan luasnya jangkauan serangan binatang Nido, bahkan bayangan bulan akan sia-sia, ketiga bayangan itu akan terkena serangan. Cumu tidak memberitahu Mosie untuk menggunakan bayangan bulan untuk menghindari serangan, tetapi langsung mengeluarkan perintah untuk menyerang. Cakar pengoyak darah. Saat berlari, Mosie tiba-tiba mengulurkan cakarnya yang berkilau dingin dan mendekati Nido Beast yang besar itu secara langsung dengan cakar tingkat akhir tingkat 2 miliknya. Dia kemudian merobek kepala Nido Beast dengan garis berdarah yang mengejutkan. Kepala binatang Nido mirip patung bertanduk 3, keras dan kokoh. Namun, saat kilatan darah itu lewat, retakan muncul di kepalanya yang seperti patung, menyebar dengan cepat ke seluruh bagian. Segera setelah itu, seluruh rangka luar kepala hancur, jatuh dari kepala Nido Beast. Beng! Meskipun dia mengenai binatang Nido, tanduknya tetap mengenai Mosie. Perutnya ambruk saat tubuhnya melayang 10 meter, tubuh mungilnya terbalik di udara tanpa daya. Aduh! Binatang Nido itu mengangkat kepalanya yang hancur dan mengeluarkan raungan yang sangat keras. Setelah raungan ini, kepala keras binatang Nido itu, seolah-olah runtuh, pecah dengan hebat. Seketika, raungan seperti sapi menggema di seluruh stadion yang sunyi, menggema di dinding-dinding besar. Dikenal karena pertahanannya, terutama di bagian tengkorak, tengkorak binatang Nido masih hancur oleh satu cakaran rubah cahaya bulan. Adegan ini mengejutkan sekaligus tidak dapat dipercaya. Kemunculan Blood Rending Claw adalah alasan utama seluruh stadion menjadi sunyi. Pada saat ini, stereotip yang mengakar bahwa Moonlight Foxes hanyalah hewan peliharaan hias telah benar-benar hancur. Siapa yang masih percaya bahwa Moonlight Fox yang dapat menghancurkan kepala Nido Beast hanyalah hewan peliharaan hias kecil? Tubuh Mosie jatuh dari langit, meluncur di tanah hingga mencapai tepi perisai pelindung. Melihat Mosie tertabrak oleh serangan itu, hati Cumu tercabik-cabik kesakitan. Amarah mulai berkobar di dalam tubuhnya seperti api yang ganas. Wajah serius Cumu dipenuhi dengan tekad dan kegigihan, matanya penuh amarah dan semangat juang. Sambil mengatupkan rahangnya, ia langsung mengunci Soul Remembrance miliknya dalam pertarungan dengan mental Sackless milik Cao Yi. Dan kebenciannya membakar jiwanya dan semangat pantang menyerah untuk menghantam dunia mental Cao Yi. Ekspresi Cao Yi berubah. Pada saat itu, dia bisa merasakan serangan mental kuat yang dilakukan Cumu. Serangan mental ini memiliki kekuatan prajurit roh. Mosie menabrak tepi perisai pelindung. Perlahan berdiri, jejak darah sudah merembes dari mulutnya, tetapi matanya tertuju pada Cumu. Anehnya,
Emosi yang diungkapkan oleh pupil perak Mo Xie identik dengan Cumu, keduanya dipenuhi amarah, dan keduanya didorong oleh niat bertarung yang terkuat. Cumu dan Mo Xie saling terhubung dalam hati. Ketika Cumu menahan tekanan besar untuk melawan remembrance milik Cao Yi, hal itu juga menyebabkan martabat Mo Xie sebagai seseorang yang kuat menjadi lebih kuat. Mo Xie, cahaya bulan. Saat bertarung melawan roh Cao Yi, Cumu masih belum lupa bahwa Mo Xie sedang bertarung untuknya, dan dia dengan paksa mempertahankan hubungannya dengan Mo Xie. Mari kita lihat berapa lama kekuatan jiwamu bisa bertahan. Wajah Cao Yi berubah marah. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Cumu sudah benar-benar di luar dugaannya, tetapi ini hanya menegaskan kembali tekadnya untuk membunuh Cumu. Malam telah tiba di pulau itu. Angin menderu kencang, mengiringi awan gelap di kejauhan. Cahaya bulan keperakan yang dingin menyinari dunia, hinggap di tengah seluruh stadion, seperti peri yang menari dan bermandikan cahaya, lincah dan bersemangat, memanggil kesayangan bulan untuk datang. Mo Xie berdiri, matanya bersinar penuh tekad. Tiba-tiba mempercepat langkahnya, dia dengan cepat menyapu tanaman merambat berduri yang didirikan oleh Bramble Demon, melesat menuju tengah medan perang berpasir. Jangan biarkan dia mendekati cahaya bulan. Wang Keluo tiba-tiba teringat kemampuan spesies rubah cahaya bulan, esensi bulan. Melihat Mo Xie mendekati cahaya bulan dengan kecepatan tinggi, dia langsung berteriak. Du Jue tingkat ke-9 dan kalajengking merah tingkat ke-8 segera muncul di depan Mo Xie. Du Jue mengeluarkan jurus Piercing Drill sementara kalajengking merah mengayunkan sengatnya yang seperti rantai untuk menyerang Mo Xie. Huhuhuhu. Tepat setelah Mo Xie menghindari serangan Du Jue dan Scarlet Scorpion, pusaran angin peri angin bergulung ke arah area tersebut. Mo Xie, serangan kegelapan. Meskipun Mo Xie sudah hampir kelelahan, dia melancarkan Dark Assault sambil menggertakkan giginya. Dengan kecepatan dan lintasan sebelumnya, Mo Xie pasti akan terlempar ke atas oleh Whirlwind. Namun, setelah melancarkan Dark Assault, kecepatan Mo Xie langsung meningkat. Di bawah tatapan bingung semua orang, dia berhasil melewati tepi Whirlwind yang mengamuk, dan mencapai tengah medan perang. Cahaya bulan yang dingin dan suram tanpa disadari tertutup oleh lapisan awan, menyebabkan cahaya bulan menjadi lembut. Cahaya yang bersih dan indah ini menyinari tubuh Mo Xie, seolah menambahkan lapisan baju besi berwarna keperakan yang berhias pada rubah cahaya bulan yang cantik dan menawan ini. Luka-luka ringan di tubuhnya mulai sembuh perlahan, dan luka-luka di perut yang disebabkan oleh serangan Nido Beast juga tampak berubah. Cahaya bulan adalah metode pemulihan terbaik bagi rubah cahaya bulan. Semakin lama ia berendam di dalamnya, semakin cepat lukanya akan sembuh. Yang terpenting, di bawah sinar bulan, kekuatan fisik Mo Xie juga pulih dengan cepat. Wuh. Berdiri di bawah cahaya perak, Mo Xie dengan angkuh mengangkat kepalanya, melolong berulang kali ke arah bulan. Bayangan berbintik-bintik yang dihasilkan oleh cahaya bulan membentuk rubah berhati dingin ini menjadi sabit hitam. Raungan itu bergema di seluruh medan perang, bangga dan mengesankan. Dari suaranya, orang-orang dapat mendengar bahwa itu adalah pernyataan pertempuran Moonlight Fox kepada semua hewan peliharaan jiwa lainnya. Deklarasi pertempuran. Deklarasi pertempuran terhadap 6 hewan peliharaan jiwa yang tersisa. Kecerobohan Mo Xie yang tak terkendali kembali membungkam kerumunan. Tak seorang pun yang menyangka bahwa rubah cahaya bulan, yang terkenal karena kecantikan dan kemewahannya, memiliki sisi yang liar dan sangat mengerikan. Bab 60, membantai semua orang yang hadir. Kalian, apa yang membuat kalian terganggu, cepat singkirkan itu. Setiap hewan peliharaan tercengang oleh rubah cahaya bulan yang mungil itu. Kemarahan Wang Keluo juga meledak saat dia meraung ke arah prajurit lainnya. Yang lain juga, dalam momen kesadaran yang tiba-tiba, mengerti bahwa pertempuran ini belum berakhir, tetapi baru saja dimulai. Awal dari pembantaian. Memang, tenggelam dalam cahaya bulan menyebabkan kekuatan Mo Xie meningkat sekali lagi. Mo Xie, yang telah sepenuhnya mengungkapkan kemarahan dan niat membunuhnya, tidak berencana untuk melepaskan salah satu hewan peliharaan jiwa. Mo Xie, pedang bulan. Meskipun dia terus-menerus menahan serangan mental Cao Yi, dia masih bisa tetap tenang. Kedua matanya yang merah karena tekanan mental yang menindas masih mengamati medan perang dengan saksama. Dengan pikiran mereka yang saling berhubungan,
tekad Cumu yang tak tergoyahkan adalah satu-satunya hal yang menjaga api pertarungan Mo Xie tetap menyala. Pada saat ini, mata Mo Xie melepaskan cahaya perak iblis yang langsung terkunci pada Scarlet Scorpion dan Du Jue. Mo Xie perlahan menundukkan kepalanya dan keempat anggota tubuhnya sedikit membungkuk. Huhu. Seperti angin berwarna perak yang bertiup kencang, Mo Xie langsung menyerbu. Tubuhnya yang kuat terentang sepenuhnya saat dia mendekati Scarlet Scorpion dan Du Jue. Tubuh perak yang indah itu, dengan kecepatan yang sangat tinggi, tiba-tiba berubah menjadi moonblade perak yang menyerupai pantulan bulan di malam yang gelap. Pedang bulan perak itu membelah udara dan menyapu seluruh tubuh Du Jue, meninggalkan garis pemisah di sepanjang tanduk Du Jue yang kuat, dan menyebabkan seluruh tubuhnya terbelah menjadi dua bagian. Pedang bulan perak yang membelah itu meneteskan darah dan tidak berhenti di situ setelah berguling di lantai, ia mengikuti permukaan tanah yang datar untuk bergerak lagi. Kalajengking merah yang berdiri di belakang Du Jue berencana untuk mengayunkan ekornya yang seperti rantai besi, tetapi saat ia mulai mengayunkannya, pangkal ekornya terpotong seperti pisau panas yang memotong mentega. Darah berwarna hitam itu bercampur dengan sedikit sifat korosif, saat darah itu tumpah dari ekor kalajengking merah dan berceceran kedua bagian tubuh Du Jue yang berdarah. Jejak asap korosif mengepul ke udara dari tubuh Du Jue. Pelatih Scarlet Scorpion benar-benar tercengang. Ekspresi wajahnya tak bernyawa saat dia menatap hewan peliharaan jiwanya yang terluka. Untuk sesaat, dia tiba-tiba lupa mengingatnya. Pada saat dia menyadari niat membunuh rubah yang sangat dingin itu, dan mencoba dengan khawatir melantunkan mantra untuk memanggil kembali Scarlet Scorpionnya, Flame On yang jahat telah berkobar. Cahaya yang membakar itu dengan cepat menyambar ekor kalajengking merah yang terluka dan seketika menyulut darah hitamnya yang korosif. Darah kalajengking merah memiliki kemampuan korosif yang dikaitkan dengan kegelapan. Api secara alami merupakan kelemahan kegelapan. Setelah Mo Xie menggunakan Flame On, api terus mengalir melalui pembuluh darah kalajengking merah dan membakar bagian dalam tubuhnya. Si. Kalajengking merah itu memutar tubuhnya dengan panik dan mengayunkan tubuhnya. Sekelompok demi sekelompok api membakar jalan mereka melalui karapas luar tubuhnya dan, dalam beberapa detik, pusat medan perang berubah menjadi kerumunan api yang berkobar. Berkedip-kedip di tengah medan perang, kobaran api meninggalkan dampak yang dalam pada dua wajah yang sangat menderita itu. Melihat mayat hewan peliharaan jiwa mereka, kedua prajurit itu memiliki ekspresi yang sama sekali tidak bernyawa, tatapan mereka tidak bergerak sedikitpun. Mayat kalajengking merah yang terbakar mengeluarkan bau tak sedap yang mulai memenuhi udara. Hanya saja, saat ini, tidak ada seorang pun yang peduli dengan bau mayat tersebut. Dari awal sekali memotong kepala Flame Tail, mencabik perut Barbaric Dog, menyebabkan Hunting Wolf terombang-ambing oleh elemen angin, menghancurkan tengkorak Nido Monster sampai sekarang, di mana dia langsung membelah Du Jue menjadi dua bagian dan membakar tubuh Scarlet Scorpion hingga mati dari dalam, kerusakannya terhitung hingga 6 soul pet. Pasukan Liu Zhen memiliki 10 hewan peliharaan jiwa dengan kekuatan tempur yang cukup besar. Namun, bahkan di bawah kerugian yang sangat besar, 1 lawan 10, Moonlight Fox yang sama sekali tidak diremehkan telah melukai 2 orang dan membunuh 4 orang. Apakah ini masih pertarungan prajurit? Iklan oleh Pub Future. Hewan peliharaan jiwa ini hanya melakukan pembantaian di medan perang. Selama puluhan tahun terakhir, Qian Nightmare telah mempertahankan tradisi pertarungan peon. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada peon dengan hewan peliharaan jiwanya yang dapat menyebabkan situasi yang mengejutkan di antara semua orang yang hadir. Setelah membunuh 4 orang dan melukai 2 orang lainnya, membunuh hewan peliharaan jiwa ke-7 dan ke-8 bukanlah hal yang mustahil. Entah mengapa, saat ini, semua orang merasa bahwa Mo Xie yang marah dan mengobarkan perang ingin membantai semua orang yang hadir. Selain itu, bukan karena dia ingin mendapatkan peringkat yang lebih tinggi sehingga dia bertahan. Saat ini, 4 soul pet yang tersisa di medan perang adalah Umbra milik Wang Keluo, Peri Angin milik Sun Li, Bramble Demon, dan Thorny Demon Grass. Di antara keempat soul pet ini, selain Umbra, tidak ada satupun yang memiliki kekuatan yang cukup kuat untuk melawan Mo Xie secara langsung. Mo Xie, hati-hati dengan jarumnya, fokuskan Bramble Demon itu.
Perintah Cumu menandakan niatnya untuk melaksanakan pembantaian pertempuran ini sampai akhir. Setelah menerima perintah, Mosie melompat ke udara dan menghindari jarum-jarum Thorny Demon Grass yang jatuh seperti tetesan air hujan. Pandangannya terpaku pada Bramble Demon yang telah melarikan diri. Menyadari bahwa Mosie ingin menghadapi Bramble Demon yang lemah, Wang Keluo menggertakkan giginya. Dalam suasana hati yang sangat marah, ia memerintahkan umbranya untuk menyerang Mosie. Kecepatan umbra tidak bisa dianggap lambat, dan tubuhnya seperti hantu yang melayang di depan Mosie. Lengan umbra tiba-tiba berubah menjadi pedang tajam yang menebas tubuh Mosie. Pesona. Pupil perak Mosie segera memancarkan cahaya yang menyilaukan. Garis pandang Cam menembus rongga mata hitam pekat umbra. Umbra juga termasuk atribut iblis dan mantra tidak terlalu efektif terhadapnya. Setelah menggunakannya, Umbra hanya kehilangan fokus selama sedetik, membuat pedang panjang di tangannya ragu sejenak. Namun, apa yang diinginkan Cumu adalah keraguan kecil ini. Mosie, Dark Assault, abaikan Umbra. Tubuh Mosie berubah secara mengejutkan menjadi cahaya perak yang mengalir melewati pedang Umbra yang sangat menakutkan. Tanpa ragu, dia langsung menyerbu ke arah Bramble Demon. Melihat rubah yang menakutkan itu menyerang Bramble Demon miliknya, prajurit itu langsung panik. Kecepatan Mosie terlalu cepat. Begitu cepatnya sehingga prajurit ini tidak tahu harus menggunakan skill apa untuk membuat Bramble Demon miliknya bertahan. Sua, efisien dan kejam. Cakar Mosie sekali lagi mencabik-cabik tubuh lawan. Bahkan jika pelatih Bramble Demon telah melantunkan mantra pemanggilan, satu-satunya hal yang akan dipanggilnya adalah mayat Bramble Demon. Mosie, bayangan bulan. Mengamati seluruh situasi, Cumu tetap tenang dan waspada sepanjang waktu. Setelah mencabik-cabik tubuh Bramble Demon, tubuh Mosie langsung berubah kabur dan 3 pantulan yang samar-samar terlihat muncul. Pupupu. Saat Moon Shadow digunakan, jarum setajam silet jatuh dari langit sekali lagi dan dengan cepat menutupi area di mana Mosie berada. Huhuhu. Sebelum serangan jarum itu selesai, tornado peri angin muncul lagi. Tornado berukuran 6 meter itu tampaknya telah memblokir semua rute pelarian Mosie. Mosie, Flame On, Mosie, Flame On, singkirkan rumput iblis berduri itu. Karena tidak ada tempat untuk menghindar, Mosie tidak bisa menghindar lagi. Sebagai gantinya, dia menggunakan tubuhnya untuk menahan serangan jarum itu, dan cahaya iblis pun muncul di pupil matanya. Noda merah dengan cepat menyeruak keluar, dan rumput setan berduri yang berjarak 50 meter itu terus-menerus melepaskan jarum-jarum tanpa henti. Sama sekali tidak menyadari api mematikan yang tengah menghampirinya. Hewan peliharaan jiwa kerajaan tumbuhan memiliki kemampuan kontrol yang sangat kuat dan seringkali dapat mengendalikan seluruh medan perang. Namun, mereka memiliki kelemahan fatal, takut api. Alasan mengapa Cumu berharap Mosie memiliki atribut api adalah karena kemampuan membunuh dan melukai dari api sangat kuat. Selain itu, atribut api dapat menahan banyak hewan peliharaan jiwa. Bagi hewan peliharaan jiwa lainnya, Flame On hanya akan menyebabkan luka bakar di permukaan, namun bagi Thorny Demon Grass, itu akan menyebabkan luka bakar yang sangat mengerikan. Thorny Demon Grass baru tahap 7, jadi serangan jarum itu hanya melukai Mosie sedikit. Di sisi lain, Flame On milik Mosie berakibat fatal bagi Thorny Demon Grass. Begitu api menyapu tubuh Thorny Demon Grass, ia langsung terbakar. Huhu. Luka yang menyala-nyala itu mulai menyebar dengan cepat, dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh rumput setan berduri. Pelatih Thorny Demon Grass panik dan buru-buru membaca mantra untuk memanggil kembali Thorny Demon Grass yang terbakar ke dalam ruang hewan peliharaan jiwa. Namun, saat dia memanggilnya kembali ke dalam ruang hewan peliharaan jiwa, tubuh pelatih Thorny Demon Grass memerah. Dasar bodoh, jangan bilang kau tidak tahu bahwa meskipun kau memanggil hewan peliharaan jiwamu ke angkasa, api itu akan tetap ada. Liu Zhen yang sebenarnya tidak ingin menonton lagi. Tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan hujan kutukan. Pelatih Thorny Demon Grass memperlihatkan ekspresi kesakitan. Dia tidak lagi memiliki kekuatan jiwa untuk memanggil kembali hewan peliharaan jiwanya. Namun, di dalam ruang, kobaran api di tubuh Thorny Demon Grass semakin ganas. Akhirnya,
Kobaran api tiba-tiba menyembur keluar dari mulut peon. Aduh, aduh, aduh. Teriakan yang sangat menyakitkan bergema di seluruh arena. Dari dalam ruangan, api yang menyala menyebar ke otak prajurit itu dan segera mengubah otaknya menjadi bubur. Sebelumnya, darah kalajengking merah telah dibakar di dalam tubuhnya sebelum menjadi abu. Namun, sekarang, itu adalah manusia hidup yang otaknya telah terbakar sebelum api keluar dari kelima lubangnya. Pemandangan yang mengerikan itu bahkan membuat para mandor yang menyaksikannya, yang watak alaminya kejam dan dingin, tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Sebagai pelatih hewan peliharaan jiwa, penting untuk memiliki pengetahuan yang luas tentang hewan peliharaan jiwa. Sebagian besar hewan peliharaan jiwa di Pulau Mimpi Buruk Cian dikirim dari benua itu. Orang-orang yang memahami segala hal tentang hewan peliharaan jiwa, seperti Cumu yang telah menerima pendidikan tentang banyak hewan peliharaan jiwa sejak usia muda, jumlahnya relatif sedikit. Orang rendahan ini jelas memiliki ketidaktahuan yang fatal ini. Dia percaya bahwa memanggil kembali hewan peliharaan jiwa ke dalam ruang hewan peliharaan jiwanya akan memadamkan api. Namun, dia tidak menyadari bahwa ruang hewan peliharaan jiwa itu terdiri dari kekuatan jiwa. Jika itu dinyalakan, itu sama saja dengan jiwanya sendiri yang dinyalakan. Kim Jong-un memerintahkan tentara Korea Utara untuk bersiap berperang dengan Korea Selatan. Apakah dia bersungguh-sungguh? Kim Jong-un memerintahkan tentara Korea Utara untuk bersiap berperang dengan Korea Selatan. Apakah dia bersungguh-sungguh? Peon yang dulunya hidup ini telah dibakar sampai mati, tetapi tidak ada yang akan mengasihani seorang ahli jiwa yang tidak mengerti bahkan pengetahuan yang paling mendasar sekalipun. Di sini, satu-satunya akhir bagi orang-orang lemah seperti itu adalah kematian. Huhuhuhu. Tornado itu menderu, dan pasir dengan cepat berputar-putar. Di tengah kekeruhan ini, tubuh Mo Xie berjongkok. Kedua cakarnya yang tajam terkubur sepenuhnya di dalam tanah untuk mencegah tubuhnya terbawa oleh angin puting beliung. Bulu peraknya acak-acakan dan berkibar-kibar di dalam tornado. Tubuh kecil Mo Xie masih tidak mampu menahan kekuatan angin puting beliung, dan tubuhnya terangkat dari tanah. Dia langsung terlempar tinggi ke udara. Beng! Begitu tornado itu menyapu semuanya hingga ke pagar pertahanan, tornado itu langsung menghilang. Mo Xie menghantam pagar penghalang dan mengeluarkan suara melolong yang menyakitkan saat dia jatuh dari ketinggian 5 meter. Mo Xie menggoyangkan tubuhnya dan berdiri dari pasir yang berantakan. Saat ini, keperakannya tubuh tertutup kotoran dan noda darah. Dari kepala hingga kaki, tubuhnya penuh dengan bekas luka. Bahkan dalam situasi seperti ini, keinginan untuk bertarung masih membara di kedua mata perak Mo Xie. Mo Xie, berhati-hatilah terhadap serangan angin, dan singkirkan peri angin terlebih dahulu. Melihat Mo Xie sudah terisi bekas luka, hati Cumu menjadi semakin berat. Namun, dia tahu bahwa berjuang dengan gigi adalah satu-satunya cara bagi Mo Xie untuk memiliki kesempatan hidup. Setelah terluka, gerakan Mo Xie jelas menjadi lebih lambat. Serangan angin peri angin menyapu tubuh Mo Xie dan bulunya yang berdarah langsung terbang, merobek sebagian. Meski begitu, tubuh Mo Xie tidak goyah sedikit pun dan pupil matanya yang berwarna perak menatap lekat-lekat ke arah peri angin. Cahaya perak bersinar, dan awan terbuka, menampilkan bulan. Mo Xie tiba-tiba berlari maju dan membentuk busur dengan anggun. Busur ini kebetulan berada di tempat cahaya bulan bersinar. Selama dia berada di bawah sinar bulan, kekuatan pertarungan Mo Xie akan meningkat. Dalam bayangan, kecepatan Mo Xie akan menurun drastis, tetapi saat dia melangkah ke area dengan cahaya bulan, kecepatannya akan tiba-tiba meningkat. Begitu dia kembali ke area gelap, dia sudah memiliki cukup momentum di belakangnya. Wang Keluo, cepatlah dan buat umbramu melindungi peri anginku. Mata Sun Li melihat rubah pembunuh yang ganas itu berlari mendekat dan langsung berbicara kepada Wang Keluo dengan keadaan waspada. Kau tidak perlu mengutarakannya. Wang Keluo juga tahu bahwa jika peri angin mati, umbranya akan menghadapi kesulitan. Bagaimanapun, rubah cahaya bulan yang aneh tidak hanya memiliki atribut api, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menghancurkan segel. Dengan demikian, umbra yang memiliki atribut gelap sepenuhnya dibatasi. Umbra dengan cepat muncul di depan peri angin dan di bawah perintah Wang Keluo, lengannya sekali lagi mengalami transformasi aneh, dengan cepat berubah menjadi perisai hitam.
Munculnya perisai hitam memaksa Mosie untuk memutar posisinya dan dia segera berlari ke sisi lain. Namun, perintah Wang Keluo tidak lambat dan dia dengan cepat membuat Umbra mengubah posisinya. Dari awal hingga akhir, perisai itu melindungi peri angin, yang dapat melancarkan serangan jarak jauh. Cumu membuat Mosie terus-menerus mengubah posisi sambil mencari kesempatan untuk menyerang. Namun, perlindungan perisai bayangan Umbra sangat aman. Hal ini, dikombinasikan dengan peri angin, membuatnya sangat sulit untuk melancarkan serangan. Kekuatan sihir Mosie sudah digunakan secara berlebihan, dan akan sangat sulit baginya untuk menggunakan Flame On. Saat ini, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan dari cahaya bulan untuk bertahan dalam pertarungan ini. Mosie, apakah kamu melihat cahaya bulan di samping Umbra? Kata Cumu. Gelombang-gelombang. Mosie segera menemukan seberkas cahaya bulan yang telah menembus awan dan bersinar di samping Umbra. Cahaya terang itu jatuh pada tubuh Umbra yang jelek itu. Baiklah, bahkan jika ada perisai bayangan, apa pentingnya? Hancurkan. Mosie mengangkat kepalanya dan tubuhnya segera melesat keluar dari bawah sinar bulan. Efek Dark Assault memungkinkan kecepatan geraknya meningkat dalam sekejap, dan di dalam cahaya bulan yang beragam, dia bagaikan anak panah kuat yang melesat di tanah. Serangan angin peri angin digunakan sekali lagi. Namun, Mosie begitu keras kepala dalam menyerang sehingga dia tidak bermaksud menghindar. Sebaliknya, dia membiarkan serangan angin yang tajam merobek bulunya dan, tanpa ragu, meningkatkan kecepatannya. Di dalam bayangan, Mosie melompat. Dia tidak melompati tinggi perisai bayangan itu, tapi malah menghadapinya secara langsung. Sekelompok sinar bulan perak diam-diam menyinari siluet dingin yang diisi dengan niat membunuh. Dalam sekejap, cakarnya yang diwarnai dengan darah segar terentang sepenuhnya. Merah tua adalah darah, pigmen perak adalah bulan. Dua warna mencolok muncul secara mengejutkan di area gelap di luar kumpulan sinar bulan, benar-benar memecah kegelapan. Tidak jelas apakah itu Blood Rending Claw atau Moonblade, atau mungkin gabungan keduanya. Tetapi cakar berdarah dan berwarna perak itu membentuk lengkungan yang tertutup ke arah tengah perisai bayangan. Perisai bayangan itu seperti permukaan udara berwarna hitam dan mudah terkoyak. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The Charm of Soul Pets di channel Novel Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan. Dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.